After aku main di DWP, Dita ngabarin, ini ada tawaran nih gitu. ada tawaran nih gitu. Main di mana? Tomorrowland. Hah, yang bener loh, jangan bercanda loh, gue bilang. Ada orang Indonesia ngibarin bendera Indonesia. Oh, di depan panggung lu tuh. Iya. Nangis lagi. Lagu-lagunya si Wisnu nih gayanya kayak gaya-gaya becak nih. Kalau joget tuh gaya-gaya becak gitu loh. Tuh, kenapa Mangu? Kenapa nggak lagu band-band lain gitu kan? Relate aja sih sebenarnya. Dia kan ada orang yang muterin lagu-lagu tuh, karaokean. Kan disebutnya DJ. Kalau dari pandangan DJ yang memproduce, mereka disebut DJ nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sekelas, saya Soleh Solihun. Dan saya Ari Lesmana di sini. Selamat datang di podcast Naik Kelas, podcast yang mereka yang terus berkarya dan tetap otentik. Yes. Dan hari ini kita siapa? Ada siapa hari ini? Ini ngeri. Langsung saja Kita Wisnu sambut Santika. Halo Dia adalah semuanya. seorang DJ. DJ keluarin satu dong. Kalau DJ Harus dikeluarin satu gitu. iya. Gitu. Nah, sebenarnya kalau ini buat yang nggak ngerti, DJ ketika nge-DJ dan ngeluarin satu kuping headphone sini, itu sedang apa? Iya, itu fungsinya apa sih, Wak? Sebenarnya lagi dengerin monitor. Lah. Jadi ya kalau yang kiri itu Buat dengerin di- lagu yang akan yang mau mau di-play. Oke. Kalau yang dibuka itu yang sedang diputar. Oh, oke. Gitu. Kalau gini apa tuh? Kalau gini apa tuh? Itu DJ gila itu. Oh, gitu ya. Saya nggak paham kalau ini. Tapi nggak terganggu fokus perhatian lu ini jedak jeduk terus ini lagu yang berikutnya. Ya di situ justru challenge-nya sih Mas Solehun gitu. Aku manggilnya Mas aja ya. Iya bebas. Punten. Kamu grogi sekali seperti itu. Pernah ini nggak salah nge-cue lagu gara-gara wah waktu awal-awal bingung ini berisik terus tiba-tiba Oh pernah banget. Malah lebih ke arah kayak misalnya nih lagu A harusnya aku putar tuh cuman setengah doang gitu. Nah ini bisa jadi full. Sedangkan durasi kalau main di festival kan terbatas ya. Iya. Beda kalau sama kayak di klub gitu. Ya udah akhirnya kelewatan aja gitu. Terus itu pengaruhnya ke panggung lu sebagai DJ gimana tuh? Satu waktu, yang kedua adalah lebih ke flow sih sebenarnya. Oh. Karena kan aku sebagai DJ sebenarnya udah nyiapin setlist kan buat aku mainin gitu. Ya. Urutan dari lagu A sampai terakhir gitu kan. Karena kan juga aku ada VJ. Kebetulan VJ-nya juga temennya Oh iya. Mas Ari Lesmana. VJ-nya band Fair 20 ya? Ya dulu, Yang- dulu ya. Dulu pernah bantuin. Oh. Gitu. Terus sekarang bayaran udah mahal. Udah susah dia namanya Iqbal. Ya karena dia sendiri bisa produksinya lebih ini. Kalau kalian kan band bagi-baginya lebih Enggak, tapi dia memang mahal. Mahal ya. Mahal sekarang dia susah. Mahal- Ada mahal. orang gak tuh? Kayaknya gitu tuh orang. mahal tuh buat yang nggak mampu. Iya, tapi memang value Buat Wisnu mahal nggak? Ya mahal lah. tuh kan. Beliau VJ senior. Iya. Gitu. Nggak, kalau kan kalau band visual tuh kan udah diatur per lagu. Kalau DJ gitu juga nggak? Ya sama. Udah diatur per lagu dan ada alatnya namanya show control. Jadi dia kayak ngikutin gitu. Nah ketika lu tadi salah cue, visualnya gimana tuh? Nah visualnya tuh biasanya Iqbal tuh emang udah nyiapinnya full satu lagu. Oh. Jadi kalau aku main setengah lagu doang, dia langsung ganti. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih. Kalau untuk urusan itu ya nggak ada masalah. Kalau DJ ada kurasinya juga kan? Misalnya sebelum manggung, di gua kasih visualnya kayak gini buat lagu ini gini-gini, atau lu percaya aja? Enggak. Jadi kalau aku sama tim selalu discuss gitu. Jadi kalau misalkan lagu A nih, enaknya visualnya kayak gimana nih ya gitu. Lagu B visualnya kayak gimana. Jadi emang udah dikonsepin gitu loh Mas. Oke. Gitu. Karena ya tadi aku tipikal orang yang segala sesuatunya pengennya tuh aman lah semuanya. Gitu. Well prepare lah. Berarti perfeksionis juga dong. Bisa dibilang seperti itu. Oke. Kalau buat lu, Ya. si visual ketika lu nge-DJ, apa yang pengen disampaikan oleh visual itu? Yang pasti kan
visual-visualnya itu sendiri adalah visual-visual lagu-lagunya aku dulu nih. Gitu. Karena kan dari awal aku produce lagu itu selalu kayak punya karakter gitu kan, yaitu si kartun. Si kartun ini nih. Nah, jadi dari si kartun ini terus nanti ketika aku mainin genre lain yang di luar yang kebiasaan genre aku, itu nanti visualnya disesuaikan. Contoh misal lagu Arya atau enggak Mas Soleh Solihun tuh. Yang mana? Arya. Ada pokoknya bahasanya bahasa kayak Yunani lah mungkin. Kayak gitu. Jadi itu yang dimunculin tuh kayak misalnya dewa Yunani gitu atau enggak yang Greek kayak gitu-gitu. Turunan-turunannya turunan-turunannya seperti itu sih. Kalau kan DJ itu apa musik elektronik itu banyak ininya ya, tipenya. Kalau lu tuh apa di aliran yang mana nih DJ? Aliran secara genrenya gitu. Iya, secara genre. Secara genre kalau aku sekarang tuh lebih ke arah Indo Bounce namanya. Indo Bounce. Iya. Kayak apa tuh, Wak? Beatnya tuh kayak apa sih? Bricks, Wak, kayak Bricks, Wak sebenarnya. Bricks tuh kayak apa sih? Apa contohnya? Apa ya? Lu tau Stanton Warrior enggak, Pak? Aduh sih tahu banget. Ini udah ada dari dulu Indo Bounce ini. Oh enggak, baru justru. Kan yang gua tahu house yang gitu kan yang standar. Ada techno, drum and bass, R&B, hip hop, EDM. Iya. Kalau Indo Bounce ini deskripsinya apa emang? Sebenarnya apa ya? Orang tuh banyak nanya ketika aku mengeluarkan sebuah lagu. Orang tuh banyak nanya, ini tuh sebenarnya genrenya apa sih gitu kan? Karena emang dari awal ketika aku produksi lagu tuh emang ada benang merahnya kan. Cuman ada beberapa pattern beatnya tuh yang beda gitu. Nah, sering berjalannya waktu ketika orang pada nanya, ini apa sih sebenarnya lu genrenya gitu kan? Breaks gitu. Kayaknya nggak breaks deh gitu. Di counter balik gitu kan. Buat yang ngerti breaks, enggak deh, enggak begini gitu. Ya kayak breaks nggak segininya deh, pattern beatnya nggak segininya deh gitu kan. Ya udah akhirnya muncullah ide namanya Indo Bounce. Jadi ini lu yang menyebut nama ini. Si Indo Bounce enggak, awalnya dulu justru namanya tuh becak. Becak. Iya. Kenapa becak? Becak alat transportasi. Kenapa becak? Jadi gini, kan aku ada komunitas DJ. Komunitas DJ dan produser. Nah, punya lagu tuh kurang lebih similar lah secara pattern beatnya gitu ya. Sama nih. Nah, terus diceng-cengin nih sama orang-orang yang per DJ-DJ juga. Yang lebih serius. Iya gitu. Yang lebih senior atau apa gitu-gitu. Bisa dibilang kayak gitu lah. Terus diceng-cengin kan. Oh, ini lagu-lagunya si Wisnu nih gayanya kayak gaya-gaya becak nih. Ya maksudnya becak tuh gaya-gaya becak. Kalau joget tuh gaya-gaya becak gitu loh. Kayak orang narik becak megang gini. Kayak gitu. Emang orang selalu begitu tuh? Iya, itu kayak lucu-lucuan aja lah di komunitas DJ-nya aku gitu, Mas. Tapi ada orang yang benar-benar gini. Emang kayak becak gitu. Dibikin bikin. Ada kan kalau R&B pop ada gerakannya. Nah, kalau Indo Bounce tuh juga ada si becaknya, ada gitulah, ada gerakannya. Nah, karena dicengin itu, akhirnya kita pakai namanya becak. Awal mulanya itu kita pakai aja namanya becak. Dalam tanda kutip kayak sarkas lah. Iya. Gitu. Lu menerima ledekan orang sama lu, jadi oke. Gue pakai aja namanya nih gitu. Tapi kemudian dari becak berkembang jadi Indo Bounce. Nah, terus ketika si makin istilahnya makin cukup dikenal ya si becak ini, ada salah satu teman dan kebetulan dia ini setengah Indo setengah bule gitu. Terus dia bilang, kayak susah deh kalau lu mau mempopulerkan nama becak di luar Indonesia. Becak. Becak ada ojek becak. Betul. Nah, terus ganti aja namanya biar lebih friendly lah. Jadi orang bule tuh tahu gitu. Apa dong namanya? Indo Bounce aja atau enggak Indonesian Bounce. Gas. Abis itu semenjak itu dirubah namanya. Bounce tuh karena ada bouncing, mentah-mentah gitu. Jadi bouncing. Memang beat dari lo gitu bikin orang kayak gitu apa gimana? Bikin orang joget lah berarti Mas Solihun belum pernah dengar lagu aku ya? Bukan selera gua. Oh ya. Harus didengar, Mas. Coba. Tadi udah dengar. Udah. Yang mana nih? Yang Mangu ya. Lagu beliau. Ya. Dia nih aduh aku. Terima kasih.
Nah, tapi gini, aku yang penasaran tuh ini kan, maksudnya kita awam ya, kami awam gitu ya. Maksudnya tuh, kok tiba-tiba ada Wisnu Santika gitu? Dan kita ngomonginnya worldwide kan, pada akhirnya worldwide gitu. Terus kayak aku dengar ada satu ya lagu yang sering diputar di mana-mana itu kan Kartel yang aku tahu itu ya. Tadi aku mikirnya itu kayak bukan musik orang Indonesia gitu. Ternyata pas aku cari, ternyata ini orang Indonesia ya gitu. Nah itu startnya dari kapan? Terus kayak apa sih yang kau bikin di awal gitu, kayak karena DJ tuh banyak gitu. Itu kapan mulainya? Aku mulai start nge-DJ 2012. Kalau mulai produksi itu 2017. Produksi itu bikin produce. Oke, nice. Dulu sekolah di Double Deer, private gitu, sekolah produce gitu. Ya udah. Dan aku melihat adalah gini, kalau DJ kebanyakan kan cuman hanya main kan. Iya. Hanya main lagu orang gitu kan. Nah biar kira-kira stand out, ngapain nih gitu kan. Ngobrol, yaudah lu bikin karya aja. Ya produksi lagu sendiri. Aja gitu. Biar orang tahu nanti ciri khas lu tuh seperti apa, signature lu tuh seperti apa. Oke. Kayak gitu. Berawal dari situ tuh awal mula. Nah aku ada suka sama satu DJ panutan, namanya Diplo. Dia ini kurang lebih mainnya dulu sama kayak Indobounce juga gitu. Cuman namanya Baltimore. Karena dia ada di Amerika kan. Dari situ. Namanya jadi Baltimore. Gitu. Nah, along the way singkat cerita. Diplo tuh pernah kesini kan? Ya, pernah. Diplo. Pernah. Ada di. Aku pernah dengar kayaknya. Terus seru nih. Nah, terus setelah itu cobalah produksi lagu gitu. Awalnya nggak pede nih. Gitu. Kenapa nggak pede? Nggak tahu, Pak. Jadi kayak ini aman nggak ya didengerin? Iya kayak gitu. Bisa nggak ya didengerin, diterima sama orang gitu kan. Cuman saya salah satu teman bilang udah keluarin aja, pede aja. Masalah nanti orang suka nggak suka itu belakangan lah. Yang penting bikin dulu aja gitu. Ya udah. Tapi harus apalagi nih gitu, jangan cuma musik doang. Visualnya dibikin. Bikinlah si kartun itu. Oh dari awal si kartun itu berarti? Iya. Kenapa kartun? Mikirnya sesederhana gini, kalau kartun tuh kayak semua umur kayaknya bisa nonton deh. Oh, lebih aman ya? Lebih aman. Padahal kalau di klub kan gak semua umur ya. Iya. Iya juga sih. Iya cuman kan di klub kan bisa 21 tahun ke atas padahal. Betul, cuman kan ada YouTube gitu kan Mas. Jadi mikirnya adalah kalau kartun mungkin nanti ketika orang tuanya suka dan dia tuh lagi ngasih makan anaknya, di-play aja tuh lagunya si Wisnu yang visualnya kartun. Biar orang tuanya dengar, anaknya nonton. Visioner. Boleh. Iya. Kayak gitu Mas. Tapi kan rata-rata DJ dulunya ngeband ya? Iya. Lu dulu ngeband? Ngeband juga sempat. Apa megang apa? Aku dulu megang gitar. Berapa tahun jadi gitaris? Dari SMP sampai awal kuliah, terus bandnya bubar. Kenapa? Karena pertama masuk kuliah kan, masing-masing sibuk lah gitu. Terus ya vokalis punya idealisme tersendiri lah. Akhirnya dia memutuskan buat keluar dari band. Ya udah, akhirnya bingung kita gitu kan. Ngapain ya? Di zaman kuliah itu aku kayak kalau band kan kepalanya banyak. Ya, decision makernya banyak. Apa ya yang kira-kira decision makernya cuma gue doang. Iya. Jadi mau ke kanan ya terserah gue, karena gue sendiri kan yang nge-decide gitu kan. DJ akhirnya dipilih. Gara-gara itu. Sadar bahwa ngeband kayaknya capek ya. Iya, karena kan suka berargumen gitu lebih rumit kayaknya. Lebih kompleks lah. Lebih kompleks. Ini kan gitu. yang ngeband aja kan capek dia. Apa sih? Iya maksudnya kan benar. Dia bilang kan kalau ngeband capek ya kan. Iya memang lebih kompleks. Iya, sobatku ini capek nih ngeband nih. Iya maksudnya banyak kepala. Sekarang dia jadi leader karaoke. Menurut lu orang yang nemenin karaoke itu terhitung DJ nggak? Nemenin karaoke. Kayak si Ari kan sekarang kerjanya sama Authenticity nge-lead karaoke di mana-mana. Nah dia kan ada orang yang muterin lagu-lagu tuh karaokean. Kan disebutnya DJ. Kalau dari pandangan DJ yang memproduce, mereka
disebut DJ nggak? Menurutku masih bisa dibilang DJ juga. Karena kan DJ kan kalau nggak salah ceritanya awalnya gara-gara si radio kan dulu. Jadi selama itu masih memutarkan lagu gitu ya, walaupun nggak di mixing gitu, cuma di cut to cut, menurut aku masih bagian dari DJ menurut aku. DJ Ari. DJ Ari Lesmana. Kalau lu termasuk yang bijak ya. Kan ada orang-orang yang itu bukan DJ kalau cuma muterin playlist. Kalau menurut aku sih masih part of DJ sih, karena tadi aku kan zaman di kuliah itu masuk unit mahasiswa lah gitu. Si eskul lah bisa dibilang. Nah itu masuk radio kampus. Relate-nya ke situ. Iya gitu. Di mana? Binus lah. Iya, Binus. Jurusan apa? Markom. Pengen jadi marketing. Iya, karena bukan pengen jadi marketing sih. Kayaknya yang gampang itu deh. Tapi kan kepake sekarang. Iya, memarketkan diri sendiri. Iya, menjual gitu, karya, menjual visual ya. Tapi lu belajar dari mana tuh? Kan jadi DJ meskipun cuma ngeplay awalnya kan. Gimana lu mempelajari itu alat-alatnya tuh buat kan si DJ ya? Kalau dulu kan ada apa sih? Iya, namanya si DJ. Jadi waktu aku mulai tadi bandnya udah bubar, terus aku akhirnya memilih coba jadi DJ gitu kan. Guru aku nih yang DJ Haris, temen tongkrongan juga, dia bilang lu download aja di website namanya Virtual DJ. Lo mulai dari situ, lo main-mainin aja tuh di laptop. Itu moodnya kayak nge-DJ, cuman nggak ada alatnya aja. Simulasi. Iya. Aku tahu tuh. Virtual DJ. Iya, pernah nyoba-nyobain juga. Cuman ya bedanya gitu di laptop aja. Iya, pakai mouse gitu. Iya. Berapa lama lo gitu-gituan? 3 bulan. Langsung ke Double Deer? Enggak, terus abis itu si Haris temen aku ini nanya, gimana lu suka nggak? Lu nyaman nggak sama DJ gitu kan? Kalau lu suka, lu nyaman, lu sekolah DJ aja. Jadi sebelum sekolah produce, sekolah DJ dulu. Aku itu mas. Iya. Gitu. Jadi maksudnya sekolah memainkan si alat ini. Bener, si DJ-nya ini nih. Di mana? Di Tebet, di La Musica. La Musica sekarang sih sepertinya sudah tidak ada. Kayaknya yang punya aku kenal deh tuh. Mas Adi. Ya gitu-gitu. Soalnya dulu kan aku di salah satu kerja di Ismaya kan. Dan hubungannya sama DJ-DJ-an. Bener. Banyak yang old school, keren-keren. Sewa-sewa alatnya di situ. Iya, di La Musica. Bener. Berapa bulan? Dulu ngambil course-nya tuh 6 bulan. Cuman ketika udah berjalan 2 bulan, si mentor aku nih, guru aku nih almarhum Kohani, dia bilang, lu kayaknya udah bisa deh gitu, lu kayak udah bisa, udah lu tes coba main aja. Baru 2 bulan padahal. Iya gitu, lu udah bisa kok, beat matching semua, lu udah halus lah, cara nge-mixingnya udah halus. Berarti karakter murid yang cepat belajar ya? Kalau kata guru aku tuh, dia bilang karena basicnya Wisnu banyak dengerin lagu. Jadi orang kalau banyak dengerin lagu itu akan lebih mempermudah buat belajar DJ. Jadi lu sebelum 6 bulan udah berakhir tuh? Iya. Bayarnya tapi per bulan apa? Udah 6 bulan nih. Kalau bayar 6 bulan paket, kan bayar paket. Rugi dong kalau bayar 6 bulan lu 2 bulan berhenti. Ya sisanya lebih ke dateng, ngobrol gitu, cari-cari ilmu, latihan-latihan tipis-tipis kayak gitu. Kalau nge-mixing lagu, maksudnya ketika nge-DJ, sebetulnya tantangannya tuh apa? Tergantung mas, objeknya. Contoh misalnya gini, kalau kita mainnya di klub gitu ya, kalau di klub kan berarti ada penjualan di situ. Iya. Ya kan, penjualan minuman beralkohol gitu-gitu dan sebagainya lah gitu kan. Jadi tantangannya kalau kita main di klub tuh lebih ke arah gimana caranya lu ngatur flow-nya tuh enak. Kapan lu kapan muterin lagu yang lagunya tuh bikin joget. Kapan lu muterin lagu yang lagunya tuh cuman bisa bikin orang minum aja. Gitu. Jadi kan biar salesnya jadi naik kan. Iya. Itu kalau di klub. Kalau di festival kan ya udah hajar aja. Toh orang memang hadir buat musik. Gitu. Jadi ada sisi perbedaannya ada di situ, kayak ada main psikologi. Kayaknya lah. Iya, baca crowd berarti ya. Berarti kalau gitu setlist yang lu siapin bisa berubah dong kalau main di klub kan, ngeliat ini kayaknya orang pada nggak minum. Betul. Lu ganti lagunya gitu. Betul. Dulu awal-awal kayak gitu. Jadi emang nyiapin banyak lagu. Ya udah kita lihat crowd. Oh nih crowd ini belum jadi nih kayaknya nih. Gitu, harus masih dibikin pumping dikit-dikit,
dance dikit dulu gitu kan. Kurang lebih sama sih sebenarnya kalau aku ngeliat karaoke itu gitu. Iya kan, kalau karaoke kan lu cari lagu yang kira-kira nih yang bisa membangkitkan mood penonton. Iya, kan. satu, yang kedua daerah juga ngaruh tuh. Betul. Ya selera kan beda-beda ya. Iya, Yang hits di tempat. Iya, misal di Sumatera aku nggak bisa putar lagu ini. Di Jakarta misalnya harus yang keren-keren. Kayak di agak Indonesia ke timur situ harus yang lagunya misalnya kayak ya lagu-lagu timur gitu-gitu. Jadi ya sebenarnya sama sih. Nah kan kalau DJ yang kayak lu gini, lagu karya lu sendiri baru ada berapa kan? Yang belum ada 10 atau 20 kan? Belum ada. Nah biasanya lagu-lagu yang diputar tuh lagu-lagu siapa? Lagu-lagu orang lain, Mas. Enggak, maksudnya yang kayak gimana? Kan gue tuh bingung kalau DJ tuh apakah dia beatnya udah seperti itu? Apa lu tambahin beat ketika manggung, lu mixing di tempat? Apa gimana sih atau teknisnya tuh? Iya. Atau masuk ke studio lu produce sendiri, jadi lu punya sendiri gitu. Atau gimana sih? Enggak, jadi dulu tuh ada website lah, sampai sekarang juga masih ada. Ada namanya Beatport, ada namanya DJ City gitu kan. Itu website khusus lagu-lagu DJ gitu, Mas. Gitu. Jadi misalnya lagu Pitbull nih gitu. Iya. Ini beatnya agak dibedain dikit sama orang yang kreator yang masukin lagunya ke si platform tersebut. Gitu. Jadi dulu masih pakai lagu-lagu orang itu. Yang udah di mixing. Bahasanya yang udah jadi. Udah versi editnya si DJ itu. Pitbull versi siapa, edit siapa. Ya, kayak gitu. Jadi lu tinggal ngumpulin lagu-lagu yang sudah diedit itu ya, selain lagu lu sendiri gitu kan. Ya, kalau dulu kan aku belum ada lagu sendiri. Iya. Jadi justru mainnya lagu-lagu orang gitu, kayak lagu David Guetta. Ya kayak DJ pada umumnya lah. Iya, Afrojack, kayak Calvin Harris gitu-gitu sih. Kan ada juga DJ yang DJ turntable tuh yang benar-benar nyari track tertentu dari satu lagu, nanti terus di mixing dengan gimana bunyinya tadi? Kok pikiran gue kemana-mana ya bunyinya beda. Kalau zaman dulu gitu kan, ada DJ itu gitu kan, lagu itu dicari vinilnya nanti dari satu track, ini bagian ini. Itu ada juga kan DJ yang begitu kan? Ada. Nah, cuman aku itu lahir di era udah si DJ. Itu mungkin kalau masih zamannya Mas Wingky, Mas Hogi, Anton Wirjono, gitu-gitu yang senior banget, itu masih ngerasain tuh era-era vinil, turntable kayak gitu. Nah, kalau aku eranya udah masuk si DJ itu, Mas, udah lebih dipermudah lah. Gitu buat mainin si lagu-lagu DJ ini, buat mixing gitu. Kalau lu di klub, orang menikmati musik lu biasanya harus dengan substance atau orang sober bisa menikmati sih rata-rata? Itu kembali ke orangnya yang pertama. Ya, tapi aku cukup surprise sih sebenarnya. Jadi banyak banget ukti-ukti itu ternyata suka sama lagu-lagu aku gitu. Oh gitu. Jadi misalnya nih aku jarang banget main ke kota Samarinda misalnya gitu ya. Di Samarinda ini festival kan jarang. Ya kan, festival ini jarang. Jadi cuma adanya klub. Jadi si ukti itu mau nonton atau mau denger lagunya Wisnu ya udah datang ke klub. Nah, dia minumnya apa? Ya, orange juice, Poca green tea kayak gitu. Keren ya. Gitu-gitu. Jadi musik lu bisa dinikmatin oleh orang-orang yang memang tanpa bantuan substance. Iya. Gitu. Dan aku berharapnya juga kayak gitu sih sebenarnya. Udahlah lu ngopi aja harusnya udah bisa kok gitu. Kan sekarang juga udah tempat kan, Jawa, tempat ngopi, lagunya gitu. DJ. Cheersnya kok. Cheersnya kopi kan, kopi susu. Ya kan kalau zaman dulu EDM itu identik dengan drugs ya. Kalau sekarang masih ada pandangan kayak gitu gak sih, EDM identik dengan drugs? Pastinya masih ada ya, Mas. Pastinya masih ada. Justru itu adalah part of keresahan aku lah sebenarnya. Masih pandangan negatifnya masih cukup banyak gitu kan. Sehingga aku ketika mulai produce, aku bikin lagu tuh yang gimana caranya bikin lagu yang dance music tapi yang enteng. Yang bisa masuk ke segala market. Makanya bikin visualnya juga yang bisa semua umur. Gitu. Itu berawal juga dari keresahan aku itu tadi. Lagu gitu. Yang lu tanpa pakai bantuan apapun enak nih kedengeran ya beatnya nih. Karena dari awal memang niat lu membuat musik buat semua orang ya. Semua orang, semua umur gitu. Karena tadi akunya resah kan, kok DJ ini lagu DJ atau enggak event-event DJ ini kok susah ya kayaknya, mungkin stigmanya ngerti gitu ya, stigmanya gitu ya, Pak.
susah gitu. Kalau bikin perizinan event-event dance music tuh susah gitu. Beda kayak band gitu kan, atau nggak kayak penyanyi gitu kan. Aku cukup observe tuh melihat dan cukup tanggap melihat hal-hal seperti itu gitu. Sehingga udahlah gue bikin musik DJ tapi yang enteng deh. Seenteng mungkin, terus kalau bikin lirik yang repetitif aja deh. Gitu. Yang penting orang pada suka dulu deh. Ketika orang udah suka kan harapannya nanti ekosistemnya jadi terbentuk gitu kan. Sehingga kalau nanti semuanya udah aman, akhirnya pemerintah bisa support. Kan harapannya seperti itu, Mas. Tapi lu minum. Kalau DJ sampai ke tahap tipsi atau lu asal menghargai aja gitu buat main enak atau pernah yang kayak mainnya gitu? Lebih ke arah hargain sih sebenarnya. Bahkan aku pernah berhenti minum alkohol tuh 3 tahun. Akhirnya alkohol 3 tahun. Berhenti 3 tahun. Kan susah ya ketika lu nge-DJ, lu berhenti minum, pasti ada aja penonton yang ada triknya. Gimana? Ya mau nggak mau bilang sorry, gue lagi sakit liver nih. Oh. Tapi kan enggak kadang kan tapi kalau lagi musik lu enggak akan kedengeran juga ngomong liver. Kan biasanya kan beres main atau baru ditawarin gitu kan. Terus bilang, "Sorry gue didiagnosa gue ada problem di liver. Sorry banget ya. Mohon pahamin ya." Paham akhirnya. Kalau lagi main enggak pernah ada yang ayo DJ minum ini. Ada, cuman biasanya aku kayak nanti ya gitu aja. Kasih kode-kode nanti. Kalau enggak ya, ini gitu. aja es teh manis ya. Sosok cheers di sebelah es teh manis bisa. Nah, itu akhirnya bartender atau enggak yang kerja di klub tuh akhirnya tahu kan. Si Wisnu enggak minum gitu. Wisnu lagi enggak minum nih, dapat hidayah bahasanya begitulah. Siapin aja tuh Poca green tea sama teh manis biar seakan-akan campuran. Kayak gitu. Seakan-akan campuran. Berarti enggak mesti minum ya? Enggak. Poca green tea kopi hitam itu yang harus. Sama pakai es batu ya. Iya. Buat akal-akalan gitu. Aku juga sekarang gitu Kang Soleh. Iya, biar menghargai orang. Iya. Cheersnya kan cheers gitu. Padahal mah Poca. Yang penting kelihatan warnanya agak-agak coklat-coklat gitu lah ya. Warna-warna whisky lah. Iya. Whisky gitu. Itu akal-akalan Kang Bengkel tuh sekarang. Nanti orang tahu sekarang, wah si Ari bohong ini diambil ini. Iya kan maksudnya berasa tahu ketika udah 3 tahun gitu. Aku aja baru jalan berapa mau 2 tahun gak alkohol aja berasa badan tuh enak gitu. Cuman kan itu kan ketemu tamu lah gini gitu. Ya udah cara ngakelinnya aku juga gitu sama nih kayak sama dia nih. Senjata yang ampuh. Jadi aku bohong selama 3 tahun tuh. Mohon maaf ya semua orang-orang yang pernah aku bohongin. Lu kan ngomong-ngomong sakit liver, tipes lu kan. Oh ya by the way dia baru kelar Iya. Dia baru kelar tipes. Gara-gara 3 tahun ngomong liver didengar sama Allah. Kata Allah udah dikasih mimpi ketemu Gus Dur, lu bohong lagi. Maafin aku ya Allah. Itu berarti penyebab tipes karena total panggungan sekarang udah berapa? Per bulan? In average 15-18. Oh berarti udah dikurangin tuh? Udah dari sekitar 20-an. Dari 18 itu yang jam normal pagi atau misalnya ya nggak lewat tengah malam berapa? Nggak ada, dan karena aku juga nggak mau ngambil panggungan pagi. Misalkan kayak acara pagi itu kan jam 9 jam 8 kan pagi itu. CFD gitu atau aku nggak pernah mau ngambil Mas gitu. Susah bangun. Lebih kayak tahu diri aja sih. Oke, gue kan nokturnal ya. Gitu. Lebih baik gue paginya mendingan tidur deh. Tapi kalau acara kayak perusahaan gitu juga nggak ngambil? Nggak ngambil? Enggak, kecuali acaranya udah kayak sore gitu, boleh. Tapi kalau pagi aku nggak. Terus kalau begadang ngapain? Begadang? Banyak kok yang dilakukan. Produce. Gitu. Kalau lagi nggak manggung nih ya. Produce. Baca teori konspirasi. Nonton Nancy Judge. Oh Nancy Judge ya, oke tuh. Gue kan ngantor sebenarnya dari zaman domain kan. Dirimu pernah dong ngedomain? Iya, domain klub ya? Iya. Oh, kerjanya di situ. Itu pertama kali. Jadi apa lu di domain? Marketing. Ya, marketing, ngurusin event, ngurusin brandingan kayak gitu. Ya udah pasti kalau kerja di klub kerjanya malam ya. Malam, nokturnal tuh, ya. Terus dapat tawaran dari senior yang dulu juga kerja di domain, lu mau nggak pindah nih jadi client side, dia bilang gitu. Oke. Mau nggak cobain gitu. Jadi biar
lu nggak nyari sponsor terus, sekarang gantian nih lu yang nyari sponsorin gitu. Wih keren juga nih gitu kan. Lu jadi punya kuasa kan? Enggak gitu. Tapi gajinya oke nih kayak gitu. Jadi ya udah ngantor, itu adaptasinya sih luar biasa sih. Harus bangun pagi itu kan Pak. Ya karena lu dari klub tiba-tiba harus 9 to 5. Iyalah. Kaget, badan kaget banget. Jadi sering panas badannya. Selama mungkin sekitar 3-6 bulan tuh badan selalu panas terus. Karena nggak biasa pagi-pagi udah aktif ya. Biasanya pagi-pagi masih tidur ya. Masih tidur terlelap. Lu lelah nggak dengan hidup lu? Alhamdulillah enggak. Dengan nokturnal seperti ini? Alhamdulillah enggak, disyukurin aja. Kehidupan sosial lu gimana? Nah iya, itu gimana tuh Pak? Kehidupan sosial ya? Iya, kehidupan sosial. Apalagi kan kayak sekarang kau di mana-mana gitu, terus keluar negeri kemana, terus teman-teman ngopi kau yang di warung-warung kopi gitu kemana? Jadi kalau karena aku dulu kerja di klub ya, maksudnya kan temen segitu banyaknya Pak, ya kan? Iya. Nongkrong, apalagi domain kan di Sensi ya. Iya. Jadi gampang tuh, nongkrong di mana? Sensi. Ya Sensi mana turun ke bawah, gitu kan. Jadi kayaknya udah cukup buat nongkrong yang dalam tanda kutip cuman kayak hahi doang gitu. Akhirnya pas ngantor dan kayak kehidupan kayak sekarang, akhirnya lebih ngatur waktu istirahat sih. Jadi yang lu cari tuh istirahat sekarang ya? Betul. Bukan bersosialisasi. Iya, lebih ke arah situ sih Mas. Istirahat. Tapi ada temen gak lu sekarang? Apa teman-teman lu manajemen doang? Tapi percaya nggak percaya, maksudnya makin tua tuh circle-nya makin kecil loh. Ya itu pasti. Jadi akhirnya mengerucut aja gitu Mas. Akhirnya temennya yang itu aja akhirnya gitu. Seperlunya aja ya. Iya, yang teman-teman dulu zaman-zaman mabok kayak ya itu yang udah nggak ada. Nah, tapi masih ada berarti circle pertemanan lu yang sekarang masih ya rajin lu temuin itu nongkrong. Ada masih banget loh. Bahkan kita sering kayak kumpul makan bareng kayak gitu. Lebih ke quality time-nya seperti itu. Kok nggak cuman hahihi doang kayak gitu. Lebih kayak ada apa nih? Ada berita apa nih? Politik lagi apa nih? Gitu. Perang lagi apa nih? Gitu-gitu. Jadi pembahasannya di luar musik. Umur lah. Pembahasan orang-orang berumur lah. Enggak, nanti pembahasan orang berumur tuh kalau udah ngomongin penyakit, nah itu sama obat-obatan itu baru dari pembahasan berumur. Tapi ini buat Wisnu ada berita ya, berita gembira buat para pemenang Top 6 Authenticity Soundroom di Pesta Pora yang sudah terpilih sama kurator kita Oslo Ibrahim, Bassboy dan Sivia. Jadi di babak selanjutnya bakal dicari nih top 3 ya dia. Ya. Buat main di Authenticity Soundroom Pesta Pora yang bakal dikurasi sama siapa nih? Ada Pamungkas, Dipa Barus dan Elo. Ya, Marcelo Tahitu. Dia nggak mau disebut Elo. Oh iya, sorry. Marcelo, Bang Marcelo Tahitu, maaf. Dan silakan vote band favorit kalian untuk jadi People Champ. Silahkan cari info selanjutnya di Instagram kita di @authenticity_id. Lagu pertama yang lu produce berarti apa tuh? Indonesia. Judulnya Indonesia. Sampai hari ini masih sering dimainin? Udah enggak. Kenapa? Karena udah beda BPM. Beda tempo. Oh, karena sekarang si yang lu mainin temponya udah enggak sama. Iya. Lebih lambat apa lebih cepat? Lebih cepat kalau yang sekarang. Oke. Udah mainnya di 130 BPM. Kalau si Indonesia masih 105, 110. Lu zaman gitu. belum terlalu bergejolak berarti? Iya, mungkin ya. Gitu. Karena sebenarnya karena aku suka sama tadi si Diplo itu tadi. Suka Diplo, dan Diplo tuh dulu produce lagu-lagu seperti itu, produksi Mumbahton, produksi dancehall gitu. Dan itu ada kaitannya juga tuh sama Mangu akhirnya. Karena sebenarnya kayak Mangu ketika aku bikin secara musik ya Mas. Iya. Itu sebenarnya kayak aku bikin produksinya kayak pada masa di 2017 itu. Gitu. Karena BPM-nya kan pelan kan. BPM pelan, aku bikin cuma 110 gitu. Kenapa Mangu? Kenapa enggak lagu-lagu Indonesia yang lain gitu? Sembilu. Bukan lagu itu dong. Itu beda dong. Beda lagu. Iya, maksudnya kenapa enggak yang itu? Oh itu. Iya. Gue lebih suka yang itu. Akhirnya. Daripada Mangu. Itu lagu lu yang gue suka itu doang. Aku pertama kepapar dirimu yang sama Mas Wingky. Panah Merah Jambu. Iya. Aku baru tahu 420. Iya. Mas Ari yang kebayang di benak lu 420 apa waktu denger kok ada band namanya 420.
nggak ada apa-apa sih, cuman kayak unik aja rambutnya dulu kan Mas Ari ini ya gondrong. Keriting. Botak kan. Botak terus warna-warni. Iya warna-warni kayak aloy sekarang. Iya aloy. Aloy. Nah, Indonesia itu kenapa lu waktu itu akhirnya akhirnya gue produce lagu aja deh setelah bertahun-tahun manggung tanpa lagu sendiri. Ya tadi maksudnya aku pengen kayak yang ngebedain aku sama DJ lain apa ya pada saat itu ya. DJ Indonesia lain gitu. Kan sebenarnya ada DJ Indonesia juga yang cukup produktif dalam produksi lagu. Contoh kayak Mas Riri Mestika, ada Devara gitu kan. Zaman aku dulu ada Enger Dimas. Ada Mahesa Utara kayak gitu-gitu kan. Nah, aku lebih mengikuti jalurnya beliau-beliau itu gitu. Mereka punya karya, yaudah deh, gua coba deh. Kayak gitu. Kenapa lagu pertama lo judulnya Indonesia dan ya ngambil tema itu gara-gara apa? Ya mungkin karena saya orang Indonesia yang pertama gitu. Terus saya lahir di Indonesia, serius beneran. Cuman itu aja faktornya, nggak ada yang lain, nggak ada yang bukan. Karena vokal shout outnya cuman I'm Indonesia, udah. Gitu liriknya, I'm Indonesia. Udah, habis itu masuk drop, masuk melodinya. Gitu. Plus lu malas mikirin lirik sih ya kayaknya. Apalagi ya. I'm Indonesia aja deh. I'm Indonesia. Judul Indonesia. Iya juga ya. Kira-kira liriknya tentang apa ya? I'm Indonesia. Terus apa lagi? Udahlah itu aja lah. Yang simpel-simpel aja. Tapi kalau aku mau nanya Pak, kalau kayak di profesimu tuh kayak harus bikin album gak sih? Kalau maksudnya kalau aku main musik kan ya ada yang bikin single juga, ada yang ini. Tapi kan mostly kan kayak bikin mini album atau bikin album gitu. Kalau DJ tuh ada gitu-gitunya gak sih bikin album gitu? Sebenarnya balik lagi nanti ke tujuannya sih, goalsnya dari si DJ tersebut gitu kan. Kan kalau kayak Enger Dimas dia pernah bikin EP kan. Pernah bikin EP gitu. Nah, cuman aku ngelihatnya karena tadi aku orangnya cukup menganalisa ya segala sesuatunya ya. Jadi aku ngelihatnya kayaknya belum perlu deh kalau album buat seorang Wisnu Santika gitu. Lebih baik single satu Nanti gitu. tahu-tahu udah 10 aja. Ya. Nanti tinggal dikumpulin jadiin album gitu. Bisa jadi soalnya itu. kan kayak Daft Punk kan album kan. Iya. Tapi ini tadi ngomong-ngomong Mangu, kita mau tes. Seberapa tahu Wisnu Santika sama lagu yang dia remix ya? Coba nanti gua bakal minta Ari nyanyiin penggalan lagu Mangu. Lu terusin liriknya. Silakan Ri. Bismillah. Suatu malam Adam bercerita, hawanya tak lagi di jalur yang sama. Habis tuh? Itu bukan lirik dong. Nih. Aku paling susah sih ngapalin lirik Mas. Sama kita sama. Kalau niruin beat lu bisa nggak? Niruin beat lu dari pakai mulut bisa. Kayak kan tadi humming gitu humming. Ya humming beat lu bisa nggak? Coba kalau Ari nyanyi, lu tiruin humming kayak beatbox gitu maksudnya. Iya. Susah tuh. Saya DJ bukan beatbox. Tapi aku cukup kaget sih waktu itu tiba-tiba kayak gitu kan. Ini Wisnu Santika, Mangu. Ini gimana ya maksudnya gitu. Nggak, tapi itu tadi belum terjawab tuh. Kenapa Mangu? Kenapa nggak lagu band-band lain gitu? Kenapa nggak misalnya kayak Hindia? Kenapa nggak yang lain gitu? Apa karena ada Iqbal tadi? Enggak. Apa alasan? Justru bukan itu. Relate aja sih sebenarnya. Sama kamu? Sama saya. Galau. Ada sisi-sisi itunya. Ternyata ini DJ Lonely nih judulnya nih. Kayak lagu ya, Lonely ya, lagu Icon. Lonely. Ini Lonely. Humming. I have nobody. Oh itu alasannya Wak. Aku kira aku nggak ngerti kan maksudnya kenapa. Ya maksudnya seorang Wisnu Santika gitu aku juga ya maksudnya ya lagunya kan worldwide kan gitu terus tiba-tiba lah Mangu gitu ternyata itu alasannya ya tadi ada korelasinya sama kehidupan aku pertama. Lu pertama tahu lagu Mangu dari mana?
Jadi teman-teman aku nih tim-tim yang bareng sama aku gitu kan suka nyanyiin kalau lagi di jalan. Oh. Gitu kan lagunya lagi viral banget kan. Lagu apaan sih katanya gitu kan. Mangu. Mangu. Coba lu dengerin deh. Yaudah nanti. Nah aku biasanya kalau dengerin lagu tuh kalau di kamar. Biar sendirian fokus ya. Iya. Dengerin. Wah ini gue banget lagi gitu. Anjing. Itu pertama. Tuh, apa lu mau ngomong apa? Aku tak kesepian. Jadi aku tak relate sama lagumu. Kalau Mangu di set list lu, biasanya dibawain di momen yang mana nih? Di momen di tengah-tengah kalau festival tuh di tengah-tengah show. Oh di tengah-tengah show. Ya. Kalau festival. Ya. Karena tadi biar orang abis joget, ngedance kan, diturunin lagi. Biar singelong ya. Biar singelong. Biar mereka pada bisa minum juga orang-orangnya gitu, bisa nafas dulu. Kalau di klub biasanya di akhir-akhir show. Oh menjelang pada bubar. Menjelang ya setnya aku beres. Gitu. Buat ngebubarin orang ya lagunya gak enak gitu ya. Enggak lah, enggak gitu. Itu semua orang nyanyi kalau aku play lagu itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan bagus lagi. Serius bagus. Iya soalnya kan kayak itu bukan lagu yang upbeat dan gimana tiba-tiba lu di ya memang remix. Berubah banget. Iya. Berubah banget. Nah setiap lu nge-remix sebuah lagu, metodenya gimana? Apa yang lu lakukan? Metode dalam arti seperti apa nih Mas? Proses kreatifnya, misalnya lu suka sama Mangu. Setelah itu gimana lu menentukan ini nanti aransemennya kesini, beatnya kesini, atau gimana itu? Yang pertama yang aku cek adalah BPM-nya dulu. Paling standar ya. Harus lihat tuh beatnya. BPM Mangu tuh berapa? Kalau nggak salah 90-an ya Pak? Nggak, aku sih tahu banget tuh Pak. Kalau nggak salah 90-an, oke. Berarti kalau di stretch, ditarik, paling enak mentoknya di mana nih? Gitu. Oh di 110 kayaknya nih. Kalau gitu. Dia lebih dari situ jadi nggak enak. Iya, kesakralan atau enggak meaning dari sebuah lagunya mungkin akan hilang kali ya bahasanya gitu. Karena aku cukup ngejaga itu soalnya. Oke. Karena kan aku juga sebenarnya ada nge-remix juga lagunya Bang Jude kan, yang lagu bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja tuh. Iya. Itu juga sama. Aku cek dulu BPM-nya berapa nih. Gitu. Jangan sampai aku nge-remix terus jadi ngerusak lagunya. Iya kadang-kadang kita suka denger lagu ini enak terus dijadiin asal jedak. Apaan sih? Ya kayak gitu. Aku sangat menghindari itu justru. Mas makanya ketika tadi ini lagunya relate nih sama aku gitu kan. Aku pengen bikin deh versinya Wisnu Santika gitu kan. Setelah diketahui beatnya 90 baru naik. Paling mentok 110 nih. Ya dicobain nih 110. Udah terus aku kirim ke Iqbal. Bal coba dengerin enak gak? Kan lu hatam nih sama 420 sama lagu-lagu Mangu gitu ya. Dan dia awam juga gitu. Iya gitu. Dan dia ya benar cukup awam juga gitu kan. Aman nih gitu. Gue kirim ke Arya gitu kan. Yaudah dong kirim gitu. Iya pasti kirim. Lihat aku mau tahu feedbacknya gitu Pak. Itu yang ngirim ke Ari mixingan pertama apa udah itu jadi baru draft. Tapi langsung kayak kok enak ya gitu. Iya kayak bisa diginiin ya. Aku aja nggak nyampe otakku ke situ karena kan ya elektronik musik kan susah. Aku susah lah buat bikin elektronik musik. Tapi lu udah tahu Wisnu waktu itu atau baru siapa ini yang? Nggak, aku tahu itu tadi gara-gara lagu Kartel itu. Iya, itu aku pikir kan itu tadi. Ngapain Wisnu nge-remix lagu lu gitu? Bukan masalah ngapainnya, lebih ke nih yakin nih gitu. Lebih ke itu, lebih ke situ. Nah, terus sampai berapa draft sampai akhirnya lu puas? Jadi yang proses terakhir adalah ketika aku tanya sama Iqbal nanya sama Mas Ari gitu kan, boleh nggak dijadiin official remix gitu kan? Kata Mas Ari, coba tanya sama manajer gua gitu. Akhirnya Mas Iqbal nanya sama Mas Edo, gitu kan. Oh iya, intinya boleh. Baru aku minta stemnya Mas. Oh iya. Minta vokal aslinya Mas Ari, minta vokal aslinya Tami. Diproduce beneran. Iya, di mixing gitu. Minta stringnya bahkan gitu. Jadi aku minta aku punya tuh pretelan-pretelannya. Ketahuan ya jelek-jeleknya ya. Aku punya perintilannya, aku punya pretelan-pretelannya punya. Tapi keren tau dia nih. Serius deh. Kan lu manggung udah di banyak negara ya kan?
Si lagu Mangu kalau diputerin di luar negeri gimana tuh reaksi orang? Belum aku coba sih. Oh belum? Belum. Kenapa? Belum ada momennya aja. Oh pas kemarin lu manggung-manggung di luar tuh belum rilis si Mangu berarti ya? Yang terakhir Australia udah. Cuman kan tadi aku orangnya sangat observe gitu ya. Jadi aku cek dulu di sana tuh, di negara ini, di kota ini, itu yang hype tuh apa, genrenya seperti apa, kayak gitu. Jadi apakah si Mangu ini cocok nggak buat aku mainin pada saat aku main di Sydney gitu, atau di Melbourne. Terus aku discuss sama tim, kayaknya jangan dulu deh, gitu. Lu mendingan main amannya dulu aja, karena kan ini orang yang belum tahu lo itu. Istilahnya kolam baru nih. Iya. Gitu. Jadi mendingan main si Indobones lu aja, kenalin mereka Indobones lu yang emang karakter asli lu gitu. Crowd EDM di luar dengan di kita bedanya apa? Sebenarnya hampir sama Mas sebenarnya ya. Cuman tadi mungkin kalau secara culture dance music tuh kan di luar negeri udah cukup kuat banget ya secara culture ya. Bahkan udah jadi budaya buat mereka gitu kan. Nah, kalau di Indonesia ini kan belum. Gitu. Jadi perbedaannya lebih ke arah kayak kalau orang luar dengerin lagu yang dia nggak pernah denger, dia masih mengapresiasi lah. Masih coba enak nggak nih? Ya, gitu joget-joget tipis. Meskipun gitu. nggak tahu lagunya gitu. Bener gitu. Nah, kalau orang Indo tuh lebih ke arah kayak kalau ketika dia nggak tahu lagunya, ya udah dia lebih ke diem gitu. Diem atau enggak coba Shazam aja. Lagu apaan sih? Nih kayak gini. Oh iya benar. Kayak gitu. Jadi perbedaannya sih lebih di situ. Karena itu tadi si dance music udah jadi culture di luar negeri. Kalau di Indonesia kan belum. Pertama kali lu manggung di luar negeri di mana? Pertama kali banget itu Tomorrowland. Tomorrowland itu pertama kali. Mereka tahu langsung lu Tomorrowland tuh. Langsung gak? Tomorrowland itu event EDM bergengsi berarti. Wah itu kayak apa ya? Kalau dulu kan ada Zouk Out di Singapura kan ada apa Zouk Out. Ini jauh lebih besar sih. Ya bisa dibilang seperti itu. Itu gara-gara si Kartel itu, lagu Kartel itu. Bisa jadi ya. Jadi ada bookernya Tomorrowland. Booker DJ-nya Tomorrowland, artis-artis Tomorrowland ini lagi ke Bali. Nah kebetulan dia main, dia datang ke pas aku lagi main. Nah terus dia dengerin nih lagu-lagu aku nih ketika dia datang gitu. Mungkin dia Shazam atau apalah gitu kan. Ya namanya juga booker kan. Kalau booker kan pasti dia kan pengen tahu lah ya. Research gitu kan. Nah terus setelah itu ini yang aku dapat ceritanya adalah dia coba nawarin juga DJ luar buat main di Indo. Kok sekarang jadi susah? Oh karena? Ya tadi ternyata banyak DJ lokal yang sekarang growth gitu loh. Oh jadi lebih menarik DJ lokal. Gue nggak perlu DJ luar buat bikin acara rame di sini gitu. Betul kan, kalau DJ luar kan banyak ininya kan perintilannya banyak ya kan. Izin impresariat gitu-gitu lewat. Kalau DJ lokal kan udah nggak perlu Mas gitu. Berarti sebetulnya sudah jadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah itu yang emang aku pengen sebenarnya. Terus akhirnya dia ngelihat kamu main. Gak lama, nah dia itu kontak manajerku Dita. Oh Mbak Dita, siap Mbak Dita. Gitu. Di kontak sama ngontak ke Dita. Terus after aku main di DWP, Dita ngabarin. Ini ada tawaran nih gitu. Ada tawaran nih gitu. Main di mana? Tomorrowland. Hah, yang bener loh, jangan bercanda loh, gue bilang. Beneran, gue nggak bohong. Nih randonnya. Nih randonnya ada. Gitu kan, kalau di luar negeri kan udah langsung ada randonnya kan. Aku cuman bisa nangis, dan di situ lagi ada Aloy. Jadi orang yang pertama kali tahu aku main di Tomorrowland itu Aloy. Aloy. Gua tuh nggak tahu loh dari tadi Aloy itu siapa sih. Nanti kita undang dia ke sini. Harus ke sini sih dia. Harus ke sini. Itu orang gila tuh. Dia di lu tuh apa dia? Aloy itu siapa? Gue dari tadi mau Aloy. Aloy itu jatuhnya apa sekarang, Mbak ya? Dia dulunya MC. Gitu. Kalau terjun di industri dance musik ya. MC terus sekarang jadi DJ lah. DJ. Gitu. Dan kebetulan Aloy ini satu komunitas sama aku Mas. Di Indobounce. Di Package Kolektif namanya. Package Kolektif itu apa komunitas komunitas DJ dan produser yang aku sama teman-teman bikin lah gitu buat ngumpulin para DJ ini nih, si produser ini gitu. Karena buat aku pribadi ya, kalau jalannya sendiri pasti lambat. Tapi kalau jalannya bareng-bareng
pasti bisa lebih cepat. Oke. Nah, Aloy part dari si komunitas ini. Betul. Dan sekarang dia nge-DJ juga. Sekarang nge-DJ juga. Terus streamer juga. Betul. Dan berkomedi. Oh iya. Asli. Lengkap tuh dia. Lengkap. Waktu manggung di Tomorrowland gimana itu? Iya, apa sih rasanya, Mak? Yang pertama nangis. Di situ nangis lagi loh. Udah nangis dapat kabar begitu di Jebut. Ya. Main jam berapa tuh kalau boleh tahu? Aku main itu jam kalau nggak salah ya, seingat aku tuh jam 2:30 atau jam 3. Karena mereka kan mulai dari jam 12. Oke. Beda kan, culture-nya beda kan kalau di Indonesia. Jam 12 kan malam. Enggak. Oh siang. Siang. Oh, terang-terang udah rave ya. Udah mulai tuh ya. Udah mulai gitu. Berarti 2:30 tuh udah mulai, bisa dibilang udah mulai rame dong. Udah, aku main di stage kedua terbesar di Tomorrowland. Ya. Bersama siapa tuh kalau di panggung lu tuh ada siapa lagi tuh? Seingat aku tuh ada Project gitu. Ada apa Hardwell kalau nggak salah ya. Tapi yang aku ingat tuh adalah si Afrojack sih. Tapi mereka kan mainnya pada malam semua, jam-jam malam gitu. Nangis kau tuh, Pak? Nangis pertama. Baru ngeplay satu lagu terus nangis. Karena kebetulan aku pakai kacamata hitam, jadi ketahuan. Ini berarti lagi nangis juga nih? Enggak. Ini tuh kacamata minus, Mas. Ini kacamata minus. Gokil sih Tomorrowland sih. Lu bertahun-tahun menjadi DJ pernah ngomong gini nggak? Everybody in the house. Belum sih, belum. Karena dulu kalau standar DJ itu gitu kan. Zaman lu Put kali. your hands up in the air. Iya itu. Everybody in the house. Iya, ya kan lu pernah denger gitu. Zaman dulu tuh kayak jokes-jokesnya DJ tuh apa? Kayak stereotypingnya DJ tuh. Oke. Everybody in the house. Put your hands up in the air. Terus menarik nih Tomorrowland. Habis itu main berapa jam? Nangis kan tuh. Mainnya durasinya kan 1 jam kan. Oke. Nangis terus aku lihat momen ada orang Indonesia ngibarin bendera Indonesia. Oh, di depan panggung lu tuh. Iya. Nangis lagi. Jadi istilahnya Tomorrowland adalah momen nangis sih buat aku. Gitu. Tapi dari situ impactnya besar dong berarti, Wak. Alhamdulillah. Indonesianya juga ke bawah-bawah dong. Alhamdulillah gitu. Honor manggung juga. Honor manggung juga jadi naik kan. Honor main kok di situ oke tuh. Kan ya mungkin kan dirimu tahu ya bekas orang event juga gitu kan. Semakin brandnya besar pasti harganya berani. Manajer lu senang. Jadi yang udah penting main Tomorrowland ya. Tomorrowland udah manggung di Tomorrowland. Harga naik pulang dari Tomorrowland. Tapi kan aku bukan DJ yang pertama main di Tomorrowland kan. Udah ada Anger Dimas gitu, ada Weird Genius, ada Blue Claire gitu sih. Ya tapi kan maksudnya itu ya aku aja nggak nyangka kan. Iya nggak nyangka, nggak pernah kepikiran sampai itu situ sih yang aku pengen tanyain dari tadi tuh kayak apa sih rasanya tuh, itu kayak apa ya, kayak Woodstocknya gitu loh. Oh kalau di rave art itu apa di kalangan EDM tuh Tomorrowland tuh segitunya gitu ya. Iya, bisa dibilang ya. Iya kayak acara berapa hari sih tuh biasanya mereka ya? Dia 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu. Setiap hari? Ya setiap hari, tapi panggungnya dari 16 stage kalau nggak salah, itu baru full 16 stage-nya itu di Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Iya tapi tetap aja 2 minggu. Tapi 2 minggu. 2 minggu. 2 week ya. Setiap hari 2 minggu ada party di situ. Yes. Dan mereka camping. Nanti coba lu search ya di YouTube. Camping. Ada camping. 2 minggu EDM. Iya. Terus kayak Fuji Rock gitu mas. Tapi 2 minggu. Fuji Rock aja kan cuma 3 hari. Iya. Gitu. Tapi ini kayak stage-nya tuh yang bener-bener yang kayak wah keren deh. Asli tuh productionnya bagus, apa segala macam. Makanya aku tanya tuh rasanya apa gitu. Turun dari panggung nangis langsung juga. Nangis lagi. Nangis lagi. Karena tadi nggak pernah nyangka gitu loh. Maksudnya Wisnu siapa sih gitu kan? Iya. Ya kok juga nggak pernah terpikir sampai situ gitu ya. Nggak pernah. Ya rezeki kok berarti. Karena aku nggak pernah mentargetkan kayak aku harus main di Tomorrowland, aku harus main di Ultra gitu. Aku nggak ada. Aku lebih karena kayak oke, gue harus konsisten bikin musik, bikin karya, bikin lebih ke situ sih kalau aku. Lu cerita ke orang tua manggung di Tomorrowland? Cerita. Terus mereka gimana responnya? Mereka nanya, Tomorrowland apa mas? Sama kayak dia. Apa itu? Nanti di YouTube seru deh. Maksudnya coba lu YouTube Kang. Iya, lu tuh orang tua di mana tinggal berarti? Tinggal di Depok.
Di Depok. Mereka mengerti nggak kehidupan malam seorang DJ itu? Mereka tahu apa dunia malam tahu gitu. Makanya ketika aku memutuskan akhirnya terjun di industri dance music ya. Iya. Aku justru minta restu dulu sama orang tua gitu. Terus orang tua cuman nitip pesan, satu jangan narkoba. Yang kedua, apapun yang kamu lakukan kamu harus bertanggung jawab. Udah cuman 2 itu aja pesannya. Gitu, sama ya jaga-jaga kesehatan ya Mas, karena kan jamnya beda. Iya. Gitu. Nah pas lu tipes mereka komentar gimana? Ya makanya istirahat, jangan manggung terus gitu. Jangan terlalu ngejar dunia. Makanya dengerin apa kata Gus Dur. Itu dia. Ya awal mula lu sakit tuh gara-gara lu melupakan nasihat Gus Dur di mimpi. Bener. Tapi aku beberapa kali sih mimpiin Gus Dur. So sering, bukan hari itu doang. Iya. Kenapa Gus Dur? Aku ngefans banget Pak sama beliau. Tapi buat beberapa orang Gus Dur tuh kayak wali kan. Bisa aku juga memahaminya juga seperti itu. Selevel wali loh, bukan cuma tokoh. Kalau tokoh kan ya banyak tokoh ya. Tapi Gus Dur tuh buat beberapa orang dianggapnya ini kayak wali. Jadi bisa dibilang orang yang inilah ya ya punya istilahnya, punya karomah atau apalah bahasanya itu kan. Ya punya karomah, punya kelebihan tertentu lah gitu beliau itu. Jadi selain disuruh ke masjid, mimpi apa lagi ketemu Gus Dur? Suruh ke makam. Ke makam Gus Dur? Enggak, adalah namanya Kiai Soleh Darat di Semarang. Dia bilang, "Sana kamu ke Semarang." Loh, ngapain Gus? Tuh berdoa, doain dia. Dia siapa Gus? Soleh Darat. Terus lu browsing pas bangun-bangun siapa itu? Iya. Siapa ternyata dia? Dia seorang wali juga. Oh. Ternyata. Dan kamu ke sana? Ke sana. Terus selain itu mimpi apa lagi? Yang terakhir banget aku ketemu cuman dicuekin. Hah? Karena setelah lu minum lagi kayaknya tuh. Bisa jadi. Lebih dicuekin kayak Gus manggil-manggil gitu tapi nggak akunya manggil cuman dia nggak ngewaro gitu. Cuman kayak diem aja. Ya kayaknya udah minum lagi nih, nggak percuma dinasehatin, lu melupakan nasihat Gus Dur. Tapi kalau ini bukan nasihat nih, karena ini adalah merchandise yang seru yang bisa teman sekelas dapatkan. Ini kayak yang dipakai Ari. Nah, atau ada yang di belakang itu ya, ada The Captain juga ya, teman kita yang sekarang lagi break karena budgetnya dipakai buat kita. Ada banyak merchandise podcast naik kelas dari Authenticity yang bisa kamu dapatkan. Dan apalagi nih? Dan kalian juga bisa dapetin mystery box yang berisi produk-produk kurasi dari Authenticity Lab. Dan kalian bisa dapetin juga dengan harga mulai dari 50.000 aja. Dan kalian bisa dapetin kaos, jersey, lanyard, lighter, dan masih banyak lainnya. Jadi buat info lebih lengkap cek Instagram @authenticity_id dan sikat mystery boxnya di e-commerce Authenticity. Sejauh ini berarti yang lu produce berapa karya lu? Kurang lebih 9, 10, 11 lagu lah. Udah aja bisa jadi album sebetulnya kan? Iya Mas. Tapi gak dijadiin album karena beda intinya ya? Ya tadi aku menganalisa kan. Maksudnya kayaknya masih belum saatnya deh gitu. Mungkin tahun depan bisa juga gitu. Iya, tapi kan ada 10 bisa dulu diklaim aja. Ini jadi masukin ke satu album semua single ini. Kenapa gak dimasukin? Apa karena warnanya gak ada benang merahnya atau? Itu salah satu faktornya juga ya. Cuman lebih ke arah belum mau aja. Gitu. Kayaknya belum saatnya sih gitu. Lebih baik penetrasinya lebih ke arah bikin lagu yang enteng, dance music nih, biar bisa tetap semua kalangan tuh bisa enjoy gitu, bisa denger gitu. Karena tadi aku punya keresahan kan. Iya. Keresahan yang si DJ ini masih jadi anak bawang lah bisa dibilang gitu. Siapa lunya? Maksudnya dance music itu masih dibilang masih anak bawang kan. Maksudnya dibandingkan kayak band atau enggak penyanyi gitu ya. Ini menurut pribadi aku tapi iya. Jadi menurut lu DJ ini masih dianggap bukan musisi ya? Iya, bisa dibilang seperti itu juga gitu. Masih banyak stigma negatif juga gitu. Itu yang menjadi keresahannya Wisnu Santika gitu. Makanya aku selalu berusaha buat bikin karya yang enteng dulu aja
Yang gampang, mau dibilang jelek ya, mau dibilang norak, ya udah yang penting semua umur bisa nikmatin, bisa enjoy. Nanti kita pelan-pelan, kalau mereka udah enjoy nih, pelan-pelan baru kita edukasi. Oh, jadi intinya lo mau bikin musik yang lu nggak perlu banyak referensi IDM, tapi lu bisa menikmati karya Wisnu Santika gitu. Ya bahasanya nggak perlu pusing lah, cari-cari, lu denger, oke, enak nih. Gitu. Yang enteng-enteng aja gitu ya. Ini enak nih buat dipakai goyang gitu ya. Buat pakai zumba gitu misalnya. Tapi emang ada yang pernah pakai zumba pakai lagu lu? Lagu aku banyak. Buat zumba, buat senam, bahkan mangu tuh buat itu apa? Mangu editan aku tuh buat apa namanya? Kalau ini apa sih namanya? Kalau yang udah terakhir abis senam apa namanya? Oh, pendinginan, cooling down. Tuh. Ada videonya di YouTube. Tuh. Aku pernah di tag. Karya-karya aku tuh memang ini. Apa? Bikin orang. Apa? Bikin. Dia tuh memang musuh bebuyutanku, Pak. Gak terima dia. Dia memang gak terima. Oh, tapi dia sekarang udah punya karya loh akhirnya. Thomas Ramdhan. Tuh, walaupun dia nggak nyanyi, Dia mainin dong sama lo. Kan ini. Boleh, aku dengerin dulu ya. Dia ini kayak lu tahu Daft Punk yang sama Giorgio ini. Iya, Giorgio. Nah itu memang referensinya ke sana. Jadi spoken word itu kan. Jadi, dia kan si Daft Punk itu dia sama Giorgio ini dia ngeliriknya kayak itu kan, spoken word kan. My name is Giorgio, gini-gini. Gua gini-gini. Nah, gua pernah nonton tuh Giorgio. Iya, nah Thomas Ramdhan memang referensinya kayak gitu. Oh, Mas. Yang main keren loh, ada Rayandra, terus Sri Hanuraga. Boleh. Ih, keren ya. Keren dong. Gue udah gak bisa nih ceng-cengin lo nih. Thomas Ramdhan loh. Iya, makanya. Kang Samot ngapain sih ini orang diajak? Dijadiin single loh, gila loh. Kang Samot harusnya bukan dia nih. Masih banyak cari hidup tak terduga. Iya, siapa tahu bisa masuk ke. Maksudnya yang di kepalaku tuh kenapa tak terduga kan? Bukan. Tak terduga. Maksud aku kenapa ya Kang Thomas tuh mikirnya kenapa harus solihun gitu? Masih banyak loh yang lain. Padahal dari berapa lagu dia banyak loh yang sama penyanyi-penyanyi beneran. Iya itu maksud aku. Itu labelnya yang milih. Ini aja, ini unik. Ya nah. Ya terkadang emang yang unik tuh yang dicari sih. Iya sih. Gitu. Karena ketika aku bikin musik juga si Citi Bang ada salah satu lagu aku. Itu tuh ketika aku rilis lagu itu eranya lagi era lagu-lagu Lean On. Lagu-lagu Drake yang BPM-nya pelan. Yang chill laid back gitu ya. Iya gitu, dancehall gitu. Tapi aku ngeluarinnya malah belefang gitu yang upbeat gitu. Berarti kalau lu bikin lagu tuh enggak ngelihat tren IDM yang lagi ada dong? Karena tadi pertimbangan yang penting enteng aja. Ngelihat itu juga gitu. Kan jadi kalau sekarang Mas aku lebih bikin dua kan. Maksudnya buat yang di Indo sama buat yang juga di luar Indo. Oh, gitu. Segmen internasional. Bedanya apa? Bedanya lebih di beatnya, karena kalau yang buat internasional tuh lebih ke house music gitu, house music, techno. Bahkan lagunya Bang Judika tuh, yang bagaimana itu aku bikinnya house music loh. Aku remix jadi house music. Aku juga udah dengar tuh enak. Enak. Kan tuh lagunya lagu galau juga kan sebenarnya. Kau sering galau ya kayaknya Wak ya. Tapi apa hubungannya galau kok sama kartel tuh? Kartel nih ya? Iya. Kalau kartel sebenarnya maksudnya kartel tuh kan itu yang bikin aku tahu. Oh, ini kartel nanti kita bahas di segmen itu aja. Di video ini karya gue nanti kita bahas kartel aja. Iya sih. Ya gimana dia nggak galau? Kerja malam. Tidur pagi. Ketemu orang jarang. Kerja malam lagi. Di tempat kerjaan nggak bisa ngobrol kan. Lu lagi ini bekerja. Mau ngobrol orang udah pada pulang. Ngantuk kan. Ada benernya. Iya. Ada benernya. Ngobrol sama diri sendiri. Nah, tapi nikmatnya jadi muhasabah luar biasa. Nikmatnya menjadi DJ itu apa? Bisa menghibur sih sebenarnya. Iya kan, kalau menghibur mah ya penyanyi juga menghibur, ini pelawak juga menghibur. Yang menghibur seperti apa? Maksudnya nikmatnya tuh? Ya kan gini, lagu-lagu aku sendiri kan sebenarnya pengobat para si galau sebenarnya kan. Para si galauers itu sebenarnya. Gitu kan. Jadi misalnya dia terlalu galau banget nih denger lagu pop yang galau, oke,
kayak harus ganti mood deh, karena gue harus kerja, gue harus nyetir gitu. Ya. Nah, Wisnu Santika hadir di situ. Punya lagu-lagu yang upbeat gitu, yang bikin ya bisa mompas semangat lah, bisa dibilang. Ada orang yang pernah ngomong langsung ke lu nggak? Apa tau berapa banyak orang yang ngomong, makasih ya Mas Wisnu, lagu Mas Wisnu ini bikin gua jadi gini. Ya, ada yang langsung dan yang di DM juga. Tapi kalau yang di DM tuh lebih ke arah kayak, makasih ya Mas udah nemenin buat kerja gitu, gue lembur nih gitu, gue butuh booster banget, apalagi gue kerja sampai tengah malam gitu. Lagu-lagu lu sih bisa jadi booster lah, bisa dibilang gitu. Lebih ke arah situ sih Mas. Kalau orang ketemu langsung biasanya ngomongnya gimana? Lebih ke arah kayak bilangnya, Mas makasih ya udah ciptain Kepasa gitu. Aku jadi dikit-dikit belajar bahasa Spanyol, karena Kepasa itu kan bahasa Portugis sama Spanyol kan. Ada bahasa Latinnya. Kepasa gitu. itu artinya apa? WhatsApp. Oh WhatsApp. Apa kabar? WhatsApp bro. Ada apa? Gue taunya Mikasa Sukasa. Aku juga punya lagu Mikasa. Ada ya, Mikasa Sukasa. Rumahku adalah rumahmu. Betul, Mikasa, My Home. Itu yang sama Cinta Laura. Oh, Mikasa. Cinta Laura pakai bahasa Spanyol di situ. Cinta Lauranya nggak bahasa Inggris. Gitu. Tapi lagunya Mikasa judulnya. Liriknya dari dia. Liriknya dari Liquid Silva. Oh. Gitu. Jadi partner aku atau enggak wingman aku dalam bikin lirik di lagu-lagu dance music tuh Liquid Silva. Liquid Silva. Oh, lu menyerahkan ke dia lirik. Iya, karena dia ini kan bukan pure orang Indonesia ya. Dia kelahiran Kanada tapi lama di Brazil sama di Australia. Ya bagus sih, karena kan pengalaman lu bikin lagu Indonesia cuma keluar lirik I am Indonesian. Sadar diri bagus. Sadar diri. Cari betul. Orang lain adalah. Iya benar. Tapi ini juga dari orang lain nih, Wisnu. Apa? Kita ada segmen netizen bertanya ya. Boleh. Jadi silakan Ri. Yang mana sih ini kan? Ya, apa itu segmen netizen bertanya? Ini segmen ketika teman sekelas bertanya lewat Instagram @authenticity_id ya. Jadi buat yang mau bertanya kepada narasumber yang bakal kita wawancarain, silakan tungguin terus di Instagram @authenticity_id. Oke, pertanyaan pertama dari akun Randy himself. Kira-kira lagu dari daerah mana yang secara musik paling asik buat di remix? Wah, itu berima banget, musik yang paling asik buat di remix. Sebenarnya semua daerah punya potensi, menurut aku ya. Gitu. Cuman aku nih cukup mendengarkan lagu-lagu Jawa sebenarnya juga sih. Jawa? Lagu-lagu Jawa, lagu-lagunya Denny. Aku cukup mendengerin banget gitu. Campur sarian gitu. Iya, campur sari. Jadi dari dulu emang udah kepapar kayak gitu, Mas. Banyak macam-macam genre gitu dari kecil. Iya. Guns N' Roses, campur sari, Tarling, Sunda, semuanya aku udah kepapar sih. Jadi kalau pertanyaannya seperti ini, semuanya punya potensi sih sebenarnya. Gitu. Tapi kalau suruh milih sekarang gitu ya, itu lebih yang pasti lagu Jawa. Karena apa? Nggak ada, karena akunya suka sama lagu-lagu Jawa. Bukan karena beatnya atau moodnya atau liriknya. Enggak sih. Lebih karena kayak aku suka sama lagu-lagu Jawa. Terus contoh kayak lagunya Denny lah gitu misalnya gitu ya. Enak nih lagunya gitu. Dan teman-teman sekeliling aku juga pada suka gitu kan. Bisa nih di remix gitu. Atau Jawa. Sama yang kedua paling Timur, lagu-lagu Timur. Oh ya, karena udah beatnya udah dance kan, udah mengajak orang, karena kultur Timur kan kuat banget di dance, rame-rame komunal gitu kan. Betul, apalagi kan kayak Manado tuh dia punya genre sendiri tuh dance musiknya, namanya Distan. Disko tanah. Apa tuh disko tanah tuh? Kalau kata teman-teman aku orang Manado, jadi mereka kalau buat berdansa naruh speakernya tuh di atas tanah. Oh, nggak pakai rigging atau iya, apa? Nggak pakai level gitu. Iya, nggak pakai level, langsung aja gitu. Ada speaker, tempel aja situ, play, joget. Kalau kata teman-teman aku orang Manado ya. Yang penting joget aja. Yang penting joget. Gitu. Makanya namanya Distan. Dulu gue pernah diputerin tuh zaman prediksi awal-awal si Vincent muter mulu lagu. Tobelo. Iya. Distan tuh itu. Oke gas. Itu Distan. Itu Distan. Oke gas. Itu dari sana, dari Manado. Dari Manado. Oh, kalau Tobelo Manado juga kan? Tobelo tuh Maluku. Tobelo tuh nama kota kan? Iya. Distan tuh di kota nah. Jadi di sana udah jadi sebuah kultur ya. Bahkan di klub-klub di Jakarta punya kayak Distan Night gitu.
Oh ya? Buat ngumpulin orang-orang Manado gitu-gitu. Ada beberapa klub lah. Speakernya nggak ditaruh di bawah dong? Enggak. Ini demi Enggak dong. Enggak kan, siapa tahu. Klub. Siapa tahu, oke kita demi lebih kena ke rootsnya, kita Yo, turunin semua. jadi nggak kedengeran dong di bawah. Karena Timur tuh lagunya bagus-bagus. Iya, dan liriknya sweet banget. Iya, dan asli. iramanya tuh kan memang asik buat joget rame-rame kan. Terus orang-orang Timur tuh kayaknya pada jago-jago ini loh. Jago emang. Iya, kumpul-kumpul tuh ngedance tuh kayak. Suaranya bagus-bagus, Iya. beatnya enak-enak ya. Nge-rap juga jago. Nge-rapnya jago. Nge-rap juga jago. Tapi kalau sejauh ini ada yang lu udah remix buat karya lu dari Jawa atau dari Timur itu? Iya. Belum. Ada yang lu kira-kira incer kalau misalnya dari Jawa lagu apa, dari Timur lagu apa yang Iya. kayaknya seru nih. Ya ini BM nih gue nih yang ini nih gitu. Belum dapat tuh artinya. Belum dapat BM-nya belum. Karena Wisnu Santika harus dapat kayak BM-nya dulu atau nggak dapat momennya dulu baru kayak ya ini. Lo harus nyari yang galau dan lu nggak ngerti liriknya kali ya. Lu nggak ngerti liriknya ngomong apa nih orang Jawa ini. Tahu dong Mas. Oh tahu. Kan lagu Lu aku orang Jawa. Iya. Oh di Kempot kan banyak. Lo iya. Galau-galau itu kan. Sad boy. Sad boy. Belum ada yang kena ke lu. Belum. Man, Buat di remix ya, buat di remix. Iya, buat di remix. Belum. Tapi kan awalnya kan lu harus relate dulu kan, seperti lu kena ke Mangu ceks. Ya. Dan tadi dia ngomongin galau-galau, aku penasaran sih. Kau kenapa sih, Pak? Apa aja, Pak? Makanya kacamata kau hitam gitu terus ya. Biar kalau nangis gak kelihatan gitu. Brandingan, Pak. Brandingan. Dia ini menyembunyikan kesedihan, di balik irama-irama yang ceria. Oh gitu. Menangis. Dibacain gua. Makanya dia keluar malam mulu. Kalau malam-malam sendirian di rumah sedih dia. Iya juga ya. Bengong. Teman udah sedikit. Iya, pacar enggak ada. Single atau single kan? Bukan pura-pura single kan? Enggak, beneran single. Iya, cari istri malah cari istri. Tuh kan. Buat teman-teman yang mau cari istri, teman saya baru ini. Pasti kalau malam-malam dia nggak nge-DJ sendirian. Aku tidak punya pacar. Sepi, mending dia ke klub, nyampe rumah udah capek, iya juga ya, tidur pagi, keluar kerja, dapat duit, bangun tidur siang, iya. Istirahat sebentar, kerja lagi, lupa dia. Makanya sampai didatengin Gus Dur, lu tuh mencari ketenangan sebetulnya. Gitu ya, penerawangan Bapak Solihun tuh benar cari ketenangan ya. Iya. Nah cuma masalahnya seberapa banyak perempuan yang rela suaminya terbalik jamnya. Nah itu dia, itu yang paling berat. Nggak ketemu nanti apalagi kalau istri lu tiba-tiba kerja. Ya. Istri lu siang kerja, lu siang tidur. Yeah. Istri lu datang ke rumah, lu pergi dari rumah. Iya juga ya. Iya juga ya. Make sense. Ya berarti lu harus cari istri yang misalnya kerja malam juga. Yang pengertian. Iya, pengertian. Tapi pengertian lo nggak cukup, harus sama-sama jamnya kerja malam. Semoga sih jangan ya. Tapi kalau istri lu kerja pagi, sepengertiannya kalau nggak ketemu lama-lama juga kayak LDR. Kayak LDR. Ya kalau nggak cari istri yang nggak kerja. Bisa. Iya dong. Iya, tapi kan meskipun ya gua adalah cerita yang ini sepasang seniman yang nggak ketemu jam kerjanya. Dia tidur pagi, istrinya padahal sama-sama di rumah nggak yang dan seniman bukan kantoran, lama-lama nggak workout gara-gara itu nggak ketemu karena waktu tadi. Iya, jadi silakan para perempuan nyarinya yang seperti apa. Wisnu Santika, mumpung di sini. Kayak cari jodoh ya. Kalau ini misalnya ini ketemu, terus lu jadi, kita dapat masjid di surga. Amin. Kami berdua. Iya. Iya, siapa tahu ya. Kalau masuk surga, masjidnya ada. Nyari yang kayak gimana, Wisnu? Ayo. Nyari yang kayak gimana? Ayo. Yang gimana ya? Gimana yang cari? Kalau nyari ke dia, lu dari tadi ngomong galau. Nah apa yang lu cari? Apa yang kau cari sih, Wak? Cerita Wisnu. Seiman yang pasti. Iya. Terus orang tua. Iya. Yang kayak gimana? Perempuan yang kayak gimana yang bisa menghilangkan kegalauan lu? Mukanya langsung merah gitu. Ini biro jodoh sih ini, lebih ke acara biro jodoh kayaknya ini ya. Ayo, yang kayak gimana? Ayo. Iya, yang pasti ya tadi, maksudnya seiman, paham, pengertian gitu, bisa enak komunikasinya lah. Karena menurut aku pribadi segala sesuatu itu yang paling penting adalah
komunikasinya sih Mas. Oke, pertanyaan berikut dari MGHNIRMDHN. Bagaimana seorang Wisnu Santika menanggapi adanya DJ Jedak Jeduk Remix? Ini maksudnya gimana sih? Yang Terus itu kan gitu kan. Apakah merasa terganggu atau mungkin bisa menjadi referensi? Maksudnya Jedak Jeduk kan semua Jedak Jeduk ya? Nggak mungkin ada yang jedak jeduknya tuh yang kayak kok ini tidak ada iramanya atau kayak asal jedak jeduk doang kan, ada kan yang jedak jeduk asal remix tuh kan lagunya jadi nggak enak gitu. Karena kan fenomenanya kan sekarang kayak musik-musik yang dibawain sama Picong, dibawain sama Aloy. Itu apa sih jenisnya? Breakbeat. Breakbeat. Mungkin itu kali ya. Apa kayaknya sih beda sih. Beda ya? Breakbeat, jedak jeduk Jedak jeduk tuh kayak apa sih? Apa ya? Banyak kok yang di TikTok tuh, Pak. Kayak apa sih? Kayak mana ya? Kayak mana, Bal? Jedak jeduk yang kayak mana, Bal? Perasaan kayak di sini lagunya jedak jeduk ya? Enggak, kan ada ya enggak semua remixan DJ kedengarannya jedak jeduk kan. Kayak lagu dia kan masih ada ini seperti masih bisa dimainkan dengan band gitu kan. Kalau lu dengerin lagu lu kan kayak oh ini masih bisa nih. Musik lu dimainin sama band kan. Nah, ini kan kalau jedak jeduk tuh kayaknya memang ini nggak akan bisa nih dimainin sama band gitu. Cuma cedak. Jadi gimana tanggapan lo? Yang kalau terganggu sih enggak, cuman menurut aku ada sisi positifnya sih. Dalam arti berarti makin banyak nih produser-produser dance music di Indonesia nih. Gitu. Okay. Tinggal diedukasi gitu. Maksudnya buat produksinya mungkin bisa begini ya gitu. Yeah. Menurut aku bagus-bagus aja sih. Apapun genrenya, menurut aku fine aja, bagus, malah kayak jadi majemuk gitu loh. Kayak kayak Indonesia itu sendiri gitu kan. Indonesia kan majemuk banget kan. Jadi menurut aku fine aja. Kalau sekarang masih ada dikotomi nggak sih antara scene kota dengan scene selatan misalnya? Dulu kan ada dikotomi nih, DJ kota dengan DJ selatan tuh beda. Dari sisi musik, dari sisi fashion. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang yang aku lihat sama Mas. Cuman paling pemilihan opsi lagunya aja kali ya. Kalau di kota kan lagu-lagu stadium bisa dibilang gitu kan. Ya paling lebih ke pemilihan lagunya aja. Bahkan lagu-lagu stadium pun sekarang udah banyak dimainin di selatan. Kayak gitu. Ya udah ya kalau dulu gitu kan. Kalau dulu kan tempatnya udah di kota aja. Iya, gitu kan. Ini musik-musik DJ kota kayak gini nih, yang bahkan katanya DJ-nya pun pakaiannya nggak yang sekeren DJ di selatan. Gitu. Oh gitu ya? Iya, gue pernah. Aku nggak ngerasain era itu soalnya. Enggak, gue pernah wawancara salah seorang DJ soalnya. Jadi dulu tuh kayak ya ada dikotomi, dari cara berpakaian DJ-nya sampai pilihan musiknya dulu tuh beda gitu antara DJ yang di daerah kota dengan DJ yang di daerah ya selatan-selatan yang gaul-gaul. Nah, salah satu gurunya Wisnu Santika tuh DJ kota justru. Almarhum ya Kohani itu dia DJ kota di DJ stadium. Gitu. Tapi lu pernah ke stadium? Sekali seumur hidup. Berapa malam lu ada di sana? Hanya 30 menit. Karena aku dugem pertama kali itu pas kuliah. Di stadium? Enggak. Acara kampus night. Di mana? Di tempatnya Mas Riri. Barcode. Barcode Kemang. Iya. Pertama kali pas kuliah. Di situ tapi kalau acara kampus pasti lama dong. Ya, karena kan acara kampus kan. Ya lu yang bikin. Enggak, aku lebih ke yang datang gitu, diundang sama teman-teman gitu. Nah, di stadium kenapa cuma 30 menit? Jadi teman-teman tuh kayak pada ngajakin, yuk kita klub hopping yuk gitu kan. Ini ada kampus ya kalau dulu nggak salah, kampus Imperium kalau nggak salah namanya. Kesini yuk gitu. Yang namanya masih anak kuliahan gitu ya. Besoknya libur, ya udah dicoba aja. Klub hopping. Gitu. Klub hopping, lebih ke klub hopping sih. Berapa klub satu malam? Waktu itu yang pas ke stadium itu kalau nggak salah 4 atau 5 aja. Banyak banget. Dalam semalam. Daerahnya mana aja tuh dari stadium ke? Enggak, pertama Kemang, Senayan ke Kuningan baru ke Jakbar. Jakbar, dari Jakbar baru ke kota. Terakhir di stadium. Jam berapa nyampe stadium tuh? Aku udah lupa Mas. Tapi yang pasti aku cuma 30 menit, itu pun gak ke lantai 4. Katanya yang seru kan lantai 4. Aku cuma ke lantai 2 doang. Ada apa di lantai 2? Ya ada diskotik aja udah, ada orang pada joget aja. Gitu. Terus lu pulang dari situ? Iya. Cuman liatin aja gitu. Seperti apa stadium tuh? Aku gak tahu sih, maksudnya kan tadi aku kesana di lantai 2. Kan modelnya kan kalau nggak salah kalau di lantai 2 tuh kayak lebih kayak ke room kan.
kayak room kali ya. Bener enggak, Bal? Kayak Iqbal lebih paham kayaknya. Gitu. Jadi kayak ballroom aja udah. Gitu. Tapi kalau ke lantai 4 aku belum pernah. Gua enggak tahu sih gua. Stadium pernah. Stadium jadul ya. Iya kan itu sama Ahok kan dibubarinnya kan. Iya legend tuh. Iya. Lu udah pernah ke stadium? Udah pernah. Kayak gimana? Gelap banget. Itu yang aku tahu sih. Berapa lama lu? Sama kayaknya nggak kayak aku bukan yang senang sama klub gitu-gitu. Even aku dulu kayak ngurusin klub juga kayak ya udah kerja aja gitu. Oh itu waktu lu kerja di Ismaya? Iya kan ngurusin kayak Blowfish, Dragonfly, apa gitu. Ya udah cuman nyiapin riders di DJ itu. Tuntutan pekerjaan ya. Iya tuntutan pekerjaan aja. Emang mungkin nggak interest ke situ gitu. Ya gitu aja cuman gini udah. Tapi kalau sebagai DJ ada tempat yang lu pengen ini nggak main dan belum kesampaian? Di sini ya, di sini di Indonesia. Nggak ada karena aku nggak ngejar Wisnu Santika harus di sini ya gitu. Nggak ada sih. Jadi ketika stadion bubar pun lu nggak ada. Aduh, gue penasaran deh pengen manggung di situ gitu. Nah, aku bisa kayak gini mas caranya. Jadi ketika aku kerja di domain pun, itu kan masih pas kuliah ya. Aku udah kuliah akhir lah gitu. Nah, itu aku malah justru kayak googling gitu loh. Apa sih Embassy Club? Apa sih Musro? Apa sih stadium gitu. Jadi aku lebih ke observasi, tapi lewatnya di digital. Lihat foto-fotonya, ini kayak gitu sih. Jadi nggak ada yang coba gua sudah men-DJ ini masih ada gitu. Enggak ada. Ya kan kalau kayak band ada gua pengen manggung di tempat itu deh ya kan. Main di Lokananta. Iya, pengen manggung di tempat ini, tempat itu. Kalau lu nggak ada yang nge-DJ gitu ya? Nggak ada ya. Kalau aku lebih tadi fokusnya gimana caranya konsisten berkarya, lebih ke situ sih. Oh tapi dulu ada satu klub yang aku senang datang. Apa? 2 deh. Apa? Yang pertama Bliss di Menara Jam Sostek karena musiknya hip hop R&B. Terus yang kedua Sentro karena ada ini. Sentro tuh di PS. Dharma Wangsa. Oh Dharma Wangsa. Dulu ada acara Anton Hogi itu apa ya? Back in the days. Bukan satu lagi. Mereka suka bagi-bagiin itu tuh. Turn on Plastic. Ya. Lagunya beda. Ya jadi kayak menarik gitu. Terus disponsorin sama brand sepatu gitu-gitu. Jadi kayak yang datang tuh memang benar-benar yang dandan. Terus yang kayak aku sering ketahan tuh di situ. Kenapa? Ya dibilang mukaku nggak cukup gitu. Kurang keren buat masuk klub itu. Bukan, karena dibilang muka kamu terlalu muda gitu. Oh, dibilang masih bocah. Iya, padahal ini KTP ku gitu. Oh, nembak nih gitu. Iya gitu. Turn on Plastic karena yang main kan ya itu Anton gitu-gitu kan. Padahal muka lu tua gitu ya. Enak aja. Enak aja. Lu. Lu baru-baru ini muka tua. Kalau gue mah dari dulu muka tua emang. Gue mah dari muda udah dikira tua. Alhamdulillah aku gak pernah dibilang tua. Itu tuh 2 tuh Bliss karena itu tadi. Menara Jam Sostek sama Sentro karena kayak mereka tuh dulu sering bikin tuh kayak minggu kedua atau minggu pertama di bulan ini gitu. Jadi ditungguin banget gitu. Terus yang datang tuh bener-bener yang datang tuh keren-keren, dandan gitu. Dan musiknya band-bandan, terus yang elektro gitu-gitu, keren sih. Eklektik gitu ya. Iya keren banget. Kalau sekarang masih ada nggak sih itu acara-acara DJ kan kayak lu bilang waktu itu di Riri sama segala macam bikin si apa tadi Turn on Plastic. Kan gua tahu ada gitu. Dulu kan ada Club Hoppers dulu kan gua pernah kerja di Indika dulu kan dia bikin Club Hoppers. Paranoia kan dari Hard Rock kan. Oh iya Paranoia ya. Iya. Nah, sekarang masih ada nggak sih yang acara-acara kayak gitu kan kalau DJ doangan banyak, tapi acara-acara yang kayak gitu tuh yang kolektifan gitu ya. Iya. Kalau acara kolektif sih pasti masih ada gitu kan. Even kayak acaranya Mas Hogi sama Mas Anton kan juga masih ada kan sampai sekarang kan. Back in the days itu. Terus kayak acara Pon Yorton, acara komunitasnya Dipa. Terus komunitasnya DJ Krim Soul Menes. Itu kan juga masih ada kayak Rewind gitu. Terus semua masih ada kok. Gitu. Terus yang paling baru tuh yang Mas Wingky punya itu Revive. Yang sama HWG sama Holy Wings Revive. Jadi kayak bikin musiknya tuh lebih underground gitu. Oh, yang di setlist yang dimainin nggak sama dengan klub-klub lain gitu. Iya, gitu. Se-underground apa itu? Ya pokoknya nggak bukan musik-musik yang common gitu. Tapi lebih kayak laid back lah, lebih yang musik-musik yang
Dan lebih enak biasanya. lama gitu. Iya, secara musiknya lebih. Iya, karena nggak terlalu EDM kali ya. Soalnya kan aku nggak terlalu banger gitu. Iya. Kalau EDM tuh aku kadang suka bingung gitu loh jogetnya. Gimana jogetnya ya? Kalau elektro kan lucu ya. Oke, pertanyaan berikut dari Anggi YWNA. DJ favorit Wisnu dari Indonesia siapa? Dari luar siapa? Dari luar Diplo pastinya. Nomor 1 Diplo. Tiesto nggak Tiesto? Tiesto ada gitu kan yang. Aku fun fact-nya adalah aku pertama kali kepapar lagu dance music tuh lagunya Tiesto. Tiesto. Iya. Yang itu yang mana? SMP. Yang Traffic sama ada Gio C String ya kalau nggak salah. Tiesto. Dulu hit banget kan Tiesto kan di mana-mana ada. Iya. Itu juga gara-gara kepaparnya gara-gara zaman SMP pada masa itu masanya aku ya. Dari Mas Oleh Punten. Di umur aku dulu kan masih zaman MP3 bajakan tuh. Yang isinya kompilasi kan. Nah, ke-play itu tuh. Motornya di Win-M. Iya lagi. Jadul ya Win-M ya. Ada yang tahu gak sih sini Win-M? Sama di DVD player. Oh iya. Kalau Win-M tuh bisa diganti-ganti tahu skinnya tuh. Iya. Hijau. Terus ada equalizernya. Iya, gitu kita ya. bisa atur Keren, keren tau. Kotak gitu ya. Iya. Terus bisa digeser-geser. Iya. Terus itu kan bisa rata-rata kalau Win-M bajakan kan. Mindahin dari CD ke hard disk. Tiesto mana? SMP tuh. Iya. Kepapar gara-gara tadi itu. Dari siapa? Ya maksudnya teman-teman band dulu kayak beli aja di pinggiran. Iya bajakan. Sekolah gitu kan suka ada kan MP3 yang udah kompilasi beli dengerin. Dan lu suka gitu waktu itu Tiesto yang itu? Belum, maksudnya kayak nempel aja. Oh ini dance music gitu. Oh ini Tiesto. Terus kepapar lagi sama lagunya Mas Riri yang Rusty Gitar. Oh. Itu sih tuh Rusty SMP. Gitar tuh lagunya Mas Riri. Iya. Seriusan? DJ Riri Mystica. Wah, keren lagu itu ya. Nah, itu kan aku tadi baru tahu tuh. Iya, lagu luar DJ luar Diplo. DJ lokal? Oh, kalau DJ luar banyak, Diplo, Calvin Harris, Dom Dola, yang currently tuh Dom Dola. Tuh keren banget Dom sih. Dola. Harus cek. Calvin Harris karena dia sering collab sama yang luar-luar aja kan. Penyanyi-penyanyi banyak ya? Iya, makanya kita jadi tahu, orang awam jadi tahu kan Calvin Harris. Fatboy Slim. Wih, tua banget. Aku dulu pernah tuh nge-LO-in dia. Iya, dia mainnya nyeker. Opa-opa sekarang. Makanya lu nyeker sekarang gara-gara Fatboy Slim. Enggak, cuma maksudnya ada DJ nyeker gitu. Terus dia main shaker, main apa. Keren sih dia. Punk Soul Brother, what about now? Iya kan dulu original soundtrack buat FIFA. Oh, kalau main game lagu itunya itu. gitu. The sama Punk Soul Brother. Push the tempo. Gitu. Hancur-hancurin gitu tuh. Wah, keren tuh Fatboy Slim. Foto aku. Ih, Fatboy Slim, bray. Opa-opa sekarang udah. Iya, udah tua. Keren banget sih. Keren banget. Kalau lokal siapa tadi? Yang lokal? Wah, banyak. Yang mempengaruhi lu bermain siapa misalnya? Aloy. Yang mempengaruhi gaya lu bermain lah atau gaya lu manggung gitu, mixing atau apa? Kalau dari cara mixing itu lebih ke P-Double sih. P-Double. OMC. P-Double. Iya, P-Double. Yang host itu apa? Si Today. Iya. Basket-basketan tuh dia. Iya. Ada tato mic di sini tuh. Ya, dia cara mixingnya unik. Jadi dulu zaman di Domain kan P-Double sering main kan. Waktu aku masih kerja di Domain, sering dengerin, lihat. Ih, dia mixingnya beda banget nih, cara mixingnya. Gitu. Kalau lu tahu DJ Adebro gak sih? Tahu. Oh, jadul tuh. Ya, gue dulu lagi siaran. Sering banget baca adlib bersama DJ Adebro gitu. Siapa nih DJ Adebro? Kalau Poppers nggak sih dulu? Indika dulu kan, Indika kan grupnya Indika yang. Kalau ini tahu nggak DJ Sizo? Of course lah. Aku suka banget dia sama ini. Itu udah kayak guru itu. Itu sama ini, Mr. Joyo. Mr. Joyo. Mas Joyo. The best. Dragonfly. Abang-abangan culture. Abang-abangan culture. Keren ya. Bener. Kalau nama asli lu KTP Wisnu Santika? Iya. Kadang-kadang kan orang ketika nge-DJ dicari nama yang ya kan kayak P-Double kan Paul apa kan nama Paul dia? Paul Palele kan. Biar keren jadi P-Double. Lu kan ya Wisnu Santika aja ya. Iya, aku nanya ke orang tua, nanya ke guru agama, udah pakai nama sendiri aja. Ternyata karena nama kan doa soalnya. Iya, Wisnu Santika tuh doanya apa?
Doa apanya? Ya maksudnya Maksudnya Wisnu Santika itu artinya apa? Doa orang tua itu apa dari nama Wisnu Santika? Yang seingat aku adalah nama itu diambil dari wayang. Oh, Wisnu. Wayang toko wayang kan. Ada kan kalau Bali itu kan WI. Iya. Kalau aku kan WH. Oh, Wahisnu. Jadi kalau ada konsonan H-nya itu biasanya wayang dan itu biasanya Jawa. Oh. Kayak aku punya adik namanya Krishna itu KH. Keherisna itu Jawa. Kalau Krishna Bali. Kayak gitu. Oh, Jadi kalau Santika dari hotel. Ya. lu ya. Kan ada hotel. Benar-benar ya. Ada hotel, ada kan hotel. Iya, gue tahu. Tahu, aku tahu. Kan Wisnu Dewa. Santika hotel. Apa? Jadi biar traveling. Gitu sih. Santika tuh apa? Dari mana sebetulnya? Kalau aku lupa sih, cuman lebih ke arah yang lebih ke Wisnunya sih. Maksudnya lebih kayak Wisnu tuh yang bijaksana, yang ngayomin gitu. Doanya seperti itu. Oh. Dan lagian kalaupun dia main di luar negeri juga eksotis Ya, namanya Wisnu. Wisnu. Orang Wisnu gitu. Mendoakan baru kan, Wisnu. Iya kan, Wisnu Santika. Harapan baru. Oke, buat teman-teman sekelas, aku mau nginfoin. Jangan lupa cek website Authentic City, soalnya bakal ada something elegant and smooth yang nggak bisa kalian skip. Jadi kalian harus mampir ke booth Authentic City di Sounds Project and Pestapora. Vibes-nya classy parah, berasa banget chill dan luxury-nya. Biar nggak FOMO, langsung aja cek website Authentic City supaya kalian bisa stay update. Wisnu ada rencana manggung lagi di luar negeri dalam waktu dekat ini? Ada. Di mana? Di Malai. Oh, di Malai. Acara apa itu? Festival Musik apa festival elektronik dance? Festival elektronik. Oh, di Malaysia juga ada rave party gitu. Ada. Kan kalau nggak salah ada Zookout juga kan dulu di. Oh iya Zookout tuh di Malaysia ya, Zookout. Malaysia sama Singapura kan? Iya. Iya, bener gak sih, Pak? Iya, benar. Iya. Benar. Oh, bulan apa di Malaysia manggung? Kalau nggak salah September. Oh, September. Kalau nggak salah September. Terus yang lebih banyak lagi Insya Allah di Desember. Di Bangkok. Mungkin ada Vietnam sama Saudi. Wah, di Saudi. Oh ya, karena sekarang di Saudi pun udah ada rap party kan, gue pernah lihat di Instagram tuh. Bahkan di Arab pun sekarang orang pada rap gitu ya. Ya di Riyadh ya. Meskipun yang partinya pada pakai ini kan, gamis-gamis gitu. Gamis. Iya. Emang iya? Iya. Lu pernah lihat nggak gue pernah lihat ada videonya. Jadi orang yang pada bilang, nih lihat nih di Arab aja sekarang udah rap party. Bener, aku taunya orang Arab tuh pelihara macan. Itu yang kaya-kayanya. Ada gue pernah lihat di Instagram. Jadi beneran rap party kan, dan pada pakai gamis-gamis putih gitu. Lengkap dengan ya biasa aja kayak ya orang-orang Arab pakai ikat kepala yang gitu kan, terus pakai sorban dan gitu beneran. Ada ya sekarang ya. Baru tahu aku. Nah, siapa tahu lu pulang dari sana dapat hidayah lagi kan. Amin. Dapat mimpi lagi. Iya. Amin. Kalau itu doa setiap hari sih sebenarnya. Nah, lu nggak mau sekalian umroh dari abis di manggung di Saudi gitu? Iya. Oh iya, ide bagus. Tinggal dibelokin, minta sama. Iya, lo minta ke promotornya. Bro. Sekalian dong umroh gitu. Bener. Ide bagus. Siapa tahu nanti mimpi ketemu Gus Dur lagi kan. Amin. Atau touring onta gitu. Satu tim. Oke, Wisnu Santika terima kasih loh. Sama-sama. Sudah datang di ini. Ada rencana single terbaru? Single terbaru ada. Kapan? Tunggu saja. Yang pasti sih di tahun ini. Lu bakal collab sama siapa? Masih rahasia. Belum bisa diceritakan. Tapi ada lagu sendiri juga yang aku cuma sendiri doang gitu kali ini. Tanpa kolaborator lain? Tanpa kolaborator gitu. Tapi di tahun ini? Di tahun ini. Iya, pokoknya teman sekelas tunggu aja karya dari Wisnu Santika. Di informasi pasti ada di Instagramnya kan, Wisnu Santika. @Wisnu Santika. Iya, pakai H. Wisnu Santika. Wisnu Santika. Betul. Iya. Dan untuk tamu yang luar biasa hari ini, kita selalu ada merchandise. Iya. Semoga bermanfaat, boleh dibuka dulu. Lihat stikernya dong Wisnu, bisa ditaruh di laptop. Iya, di laptop lu kan set pas. Jadi sambil lu. Aku nggak pakai laptop Mas Ben. Oh, si DJ. Oh iya si DJ. Emangnya lu. Ya kan biasanya gitu.
Ya kalau enggak ditaruh di ini hardcase. headphone lu, headphone, terus gambar muka lu sama muka gua gitu. Jadi sambil gini set. Yoi. Ya, kasih lihat dong stikernya dong. Boleh Oh. Tapi ini menyebalkan sih. Emang yang lu enggak menyebalkan? Masalahnya minus berapa Mas? 6. Saya Iya. 5. Oh, banyak juga lu sama juga ya? Iya aku 5 kanan kiri 3. Oh gue 6, 5. Aku kirain tuh karena dia kayak mungkin karena dia pemalu gitu. Nanti kalau dia sudah tidak galau, lensanya udah terang. Amin ya Allah. Ini kan sekarang menyembunyikan kegelisahan. Nanti saya dimarahin sama tim saya kalau berubah kacamata. Oh. Nah, ini dia nih. Ini salah satu merchandise. Ini kolaborasi dengan Kamengski ya? Ya. Ya, silakan sekali lagi tuh bisa dilihat di @authenticity_id ya. Ya. Sekali lagi terima kasih Wisnu Santika ya. Semoga karirnya masih bersinar ya. Gua sukses terus, Iya. sehat-sehat, jaga Amin, kesehatan amin, itu yang amin, paling penting sih. Amin. Dari panggung lokal sampai internasional, Wisnu Santika terus membawa warna baru dan menyatukan energi lewat beat-beatnya. Eksplorasi, kolaborasi, dan keberanian adalah cara Wisnu untuk membuat karyanya relevan dan otentik. Karena sebaik-baiknya identitas adalah originalitas. Ini asli gue. Boleh tepuk tangan dulu untuk Wisnu Santika. Ya. Menyenangkan sekali hari ini. Ya, terima kasih teman sekelas sudah menyaksikan podcast Naik Kelas. Jangan lupa saksikan terus podcast Naik Kelas bersama bintang tamu kita yang berkarya dan tetap otentik. Saya Soleh Solihun Dan saya Ariel Semana. Dan saya Wisnu Santika. Sampai jumpa di podcast Naik Sampai Kelas jumpa, berikutnya. Wak.